Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana pertarungan yang tidak seimbang antara Fang Han dengan penguasa Aula Biduk Chunan. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Di tengah raungan yang dahsyat, tubuh Tuan Muda Chunan, yang tadinya terbelah menjadi dua, justru menyatu kembali. Tubuhnya bahkan tumbuh lebih tinggi dan lebih besar dari sebelumnya. Cahaya bintang yang sangat terang menyembur dengan dahsyat dari dalam tubuhnya, bahkan mengusir seluruh ki kekacauan dari pedang petir kekacauan yang agung itu. Selain itu, kekuatan dunia yang telah menyusup ke dalam tubuhnya dan menimbulkan malapetaka di dalam tubuh abadinya juga ikut terlempar keluar. Awalnya, pedang petir kekacauan agung adalah artefak Dao tingkat tinggi. Sekarang, dengan Fang Han menggunakan kekuatan yang murni dari 9 raksasa abadi untuk mengaktifkannya, kekuatannya sangat besar dan cukup untuk melukai seorang ahli kekuatan dengan tubuh abadi. Namun, Tuan Muda Chunan, yang telah mengembangkan kemampuan ilahi yang tidak diketahui, sebenarnya mampu mengusir kekuatan dunia di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa kemampuan ilahinya telah mencapai tingkat yang sangat ekstrim dan menakutkan. Namun Fang Han, yang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, tetap tenang. Dengan sedikit gerakan, jembatan ketidakberdayaan di bawah kakinya berputar sedikit, dan dia langsung menghilang. Detik berikutnya, dia muncul kembali di belakang Tuan Muda Chunan, langsung menusukkan pedangnya. Dalam 1/10.000 detik, pedang guntur kekacauan yang dahsyat bergetar 1.000.000 kali. Kekuatan getaran yang dahsyat itu saja sudah cukup untuk menghancurkan raksasa abadi sepenuhnya, menyebabkan jiwanya terlempar dan rohnya tersebar. Namun, pada saat ini, senyum kejam dan dingin muncul di wajah Tuan Muda Chunan. Dia membuka mulutnya dan melontarkan serangkaian suku kata. Sebuah kemampuan ilahi muncul dari dalam tubuhnya. Kemampuan ilahi ini sebenarnya adalah bola cahaya berbentuk cangkang telur yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Di permukaan bola cahaya ini, beberapa rune muncul, bersama dengan apa yang tampak seperti cangkang kura-kura kuno, mengambang di luar bola tersebut. Dalam sekejap, getaran yang tak terhitung jumlahnya menghantam bola cahaya, cangkang kura-kura, dan rune ini, tetapi tidak memberikan efek apapun. Sebagai artefak Dao tingkat tinggi, pedang petir kekacauan agung, yang memiliki kekuatan dunia, justru tidak mampu menembus perisai pelindung. Kemampuan ilahi apa yang dimiliki perisai pelindung ini? Seni perlindungan tubuh agung. Fang Han, ini adalah seni pertahanan nomor 1 di antara 3.000 Dao agung, terkenal kebal terhadap semua metode dan tak tergoyahkan oleh semua kejahatan. Bahkan jika sebuah dunia besar hancur berkeping-keping, ia tidak akan bergeser sedikit pun. Di antara 3.000 Dao agung, ia berada di peringkat yang sangat tinggi. Secara khusus, ia menangkal kemampuan ilahi yang merusak seperti seni pembantaian agung, seni pemotongan agung, seni pemusnahan agung, dan sebagainya. Kekuatannya luar biasa. Melihat Tuan Muda Chunan tiba-tiba melepaskan kemampuan ilahi berupa bola cahaya seperti cangkang kura-kura, Fang Qingsui takjub. Kemampuan ilahinya ternyata adalah salah satu dari 3.000 Dao agung, yaitu seni perlindungan tubuh agung, yang paling mahir dalam pertahanan dan paling kokoh di antara semuanya. Sihir Taois ini sangat sulit untuk dikultivasi dan telah hilang sejak lama sekali. Selama perang besar antara dewa dan iblis kuno, beberapa tokoh yang telah mengkultivasi kemampuan ilahi ini bersinar cemerlang. Bahkan kaisar dewa dari ras dewa pun tidak dapat berbuat apa-apa. Konon, di zaman kuno, Taois Hongmeng pernah menggunakan seni perlindungan tubuh agung untuk menahan serangan gabungan dari 3.000 kaisar dewa, kemudian mengeksekusi jurus surgawi Hongmeng untuk membantai ke-3.000 kaisar dewa tersebut. Setelah menguasai seni perlindungan tubuh agung, seseorang benar-benar dapat terbebas dari bahaya. Bahkan memasuki badai ruang waktu pun tidak akan menimbulkan risiko sedikit pun. Mengetahui bahwa ini adalah seni perlindungan tubuh agung sekarang sudah terlambat. Fang Qingsui, aku tidak tahu bagaimana kau mengembangkan tubuh abadi, tetapi bahkan jika kau bergabung dengan kekuatanku, kau tetap tidak bisa menembus seni perlindungan tubuh agungku. Seni perlindungan tubuh agung ini bukan hasil pengembanganku sendiri. Sebaliknya, aku memperoleh jimat ilahi yang dimurnikan oleh seorang guru kuno, yang berisi kemampuan ilahi ini yang dimurnikan secara pribadi olehnya. Aku mengintegrasikannya ke dalam tubuhku. Bahkan jika kau 10 kali lebih kuat, kau tetap tidak bisa menembusnya. Tuan Muda Chunan juga merasakan pikiran ilahi Fang Qingsui. Dia mencibir berulang kali, ekspresi garang muncul di wajahnya. Di bawah perlindungan seni perlindungan tubuh agung, setiap kali pedang petir kekacauan besar menghantam bola cahaya, bola itu meledak dalam serangkaian percikan api, seperti hujan meteor. Tuan Muda Chunan tetap tak bergerak di dalam bola tersebut. Seni perlindungan tubuh agung ini benar-benar dahsyat. Dalam sekejap mata, Fang Han melepaskan sejuta serangan pedang, tetapi setiap serangan tampaknya menemui perlawanan yang sangat besar. Serangan itu sama sekali tidak memberikan efek apapun. Mati! Dilindungi oleh seni perlindungan tubuh agung,
yang kebal terhadap segala kejahatan, Tuan Muda Chu Nan melangkah dengan gaya berjalan yang aneh, menyerang dengan gegabah. Dari tubuhnya, ia melepaskan untayan aura pelindung seperti tali, menutupi langit dengan rapat seperti naga dan ular yang melingkar, melilit ke arah Fang Han. Kemanapun Fang Han berteleportasi, aura pelindungnya yang seperti tali akan menjeratnya di sana. Fang Han hendak menggunakan jembatan ketidakberdayaan untuk sekali lagi menghilang ke alam Fate untuk melakukan percobaan pembunuhan, tetapi Tuan Muda Chu Nan justru mengantisipasi posisinya terlebih dahulu. Dengan melambaikan tangannya berulang kali, aura pelindung yang lebih pekat menjeratnya. Pada saat ini, dia tampak telah berubah menjadi laba-laba raksasa, menyemburkan benang-benang tak berujung. Dalam sekejap mata, jembatan ketidakberdayaan itu terjerat oleh aura pelindung yang pekat, pergerakannya menjadi agak lambat. Sihir Taois macam apa ini? Ini benar-benar bisa menjerat jembatan ketidakberdayaan. Fang Han berulang kali memintanya, tetapi sia-sia. Seni Keterikatan Agung. Ini juga salah satu dari 3000 Dao Agung, Seni Keterikatan Agung. Jika dikembangkan hingga tingkat ekstrim, ia dapat menjerat jiwamu, mengubahmu menjadi boneka yang dikendalikan, menuruti perintahnya selamanya. Berapa banyak dari 3000 Dao Agung yang diketahui orang ini? Dia baru saja menggunakan Seni Bintang Agung, Seni Cakrawala Agung, Seni Perlindungan Tubuh Agung, dan Seni Keterikatan Agung. Semuanya adalah kemampuan ilahi dari 3000 Dao Agung. Di dalam diagram mata air kuning, Yan menggulung tubuhnya menjadi bola. Dari mata, mulut, dan cakarnya, api yang murni menyala tanpa henti. Bersamaan dengan itu, aura naganya semakin kuat. Sejak Fang Han menyempurnakan pagoda 8 divisi dan membuka alam naga, Yan juga memperoleh manfaat yang sangat besar. Dia menyerap ki naga sejati 8 divisi darinya, menempa tubuhnya. Di dalam tubuhnya, aura mengesankan dari naga surgawi primordial sejati samar-samar terlihat. Asalkan dia mendapatkan sejumlah besar pil yang murni suatu hari nanti, dia bisa melambung ke langit dan mengembangkan roda reinkarnasi. Namun, saat ini, menghadapi Seni Keterikatan Agung milik Tuan Muda Chu Nan, Yan juga mengerahkan seluruh upayanya untuk mematahkannya. Tuan Muda Chu Nan ini sangat kuat. Aku telah menggunakan pedang petir kekacauan besar, diagram mata air kuning, pagoda 8 divisi, hampir semua caraku, dan aku masih tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Sebaliknya, dia malah unggul. Benar-benar pantas disebut sebagai pembangkit tenaga dengan tubuh abadi. Sepertinya, kecuali aku berkultivasi ke alam rahasia panjang umur, aku jelas bukan tandingannya. Tapi semangatku hanya sedikit lagi dari membuka gerbang alam abadi secara langsung. Aku harus menggunakan tekanan dari orang ini untuk mungkin mencapai terobosan. Ribuan pikiran melintas di benak Fang Han. Diam-diam dia mengaktifkan citra Dharma langit dan bumi kelahirannya. Seni takdir kecil, tiba-tiba dilepaskan, dan dia mulai melafalkan mantra dalam hati, kekuatan takdir, mampu memutuskan segala sesuatu di dunia. Di bawah pengaruh, seni takdir kecil, kekuatan hukum takdir yang luas dan perkasa secara langsung mengguncang aura pelindung, seni keterikatan besar, yang menjerat jembatan ketidakberdayaan. Tidak berguna. Meskipun kemampuan ilahi yang kau kembangkan aneh, itu belum mencapai alam rahasia keabadian. Itu sama sekali tidak mengancamku. Satu-satunya yang mengancamku adalah pedang petir kekacauan besarmu dan harta karun tertinggi klan naga di dalam tubuhmu, pagoda 8 divisi. Harta karun yang luar biasa, harta karun yang luar biasa. Kau benar-benar menaklukkan 9 raksasa abadi. Mengubah mereka sepenuhnya, mencapai kesatuan antara manusia dan harta karun, di mana harta karun adalah manusia dan manusia adalah harta karun. Meskipun pagoda 8 divisi ini sekarang bukan artefak Dao tingkat tinggi, potensi dan kekuatannya jauh melampaui artefak Dao tingkat tinggi biasa. Harta karun sihir ini praktis dimurnikan untukku. Aku, Tuan Muda, dengan senang hati akan menerimanya. Mata Tuan Muda Chu Nan tiba-tiba berkilat dengan cahaya jahat, seketika menembus ki asal di dalam tubuh Fang Han. Memanfaatkan momen ketika Fang Han menggunakan seni takdir kecil, dia menunjuk dengan jarinya. Tangan langit benar-benar muncul lagi. Kali ini, tangan langit lebih besar dari sebelumnya, secepat meteor, langsung menusuk ke arah tubuh Fang Han. Selain itu, dari tengah telapak tangan Tuan Muda Chu Nan, muncul kekuatan pemakan yang sangat dahsyat. Sebuah formasi iblis terbentuk. Itu sebenarnya adalah seni pemakan agung. Tuan Muda Chu Nan juga mengetahui seni pemakan agung. Dan, seni pemakan agung, miliknya jauh lebih luar biasa daripada milik Fang Han. Meskipun, seni pemakan agung, Fang Han telah menyatu dengan telur raksasa Kunpeng, alamnya belum mencapai level itu. Itu tidak bisa dibandingkan dengan sihir Taois yang diaktifkan oleh seorang ahli dengan tubuh abadi. Seni pemakan agung, milik Tuan Muda Chu Nan telah ditargetkan. Serangan itu bukan ditujukan pada Fang Han sendiri, melainkan pada pagoda 8 divisi di dalam tubuhnya. Setelah beberapa kali bertukar serangan, kepala aula biduk besar ini telah menyadari bahwa tubuh Fang Han mengandung harta karun tertinggi, pagoda 8 divisi.
Pagoda 8 divisi yang telah membuka alam naga adalah pagoda 8 divisi yang sebenarnya. Harta karun ajaib ini juga membuatnya iri. Tangan langit yang berevolusi dari seni cakrawala agung sudah sangat dahsyat. Sekarang, dengan seni pemangsa agung yang terkandung dalam tangan langit ini, itu hanyalah kekuatan iblis yang menaklukkan langit, tak tertandingi. Hanya dengan satu serangan, tangan langit sepenuhnya menyelimuti Fang Han. Dengan guncangan dahsyat, tubuh bagian bawah Fang Han hancur berkeping-keping, memperlihatkan pagoda 8 divisi di dalamnya. Seni pemangsa agung memanfaatkan celah tersebut, langsung melahap pagoda 8 divisi yang besar itu. Pagoda 8 divisi yang sangat kuat, yang telah membuka alam naga, sebenarnya direbut secara paksa dari tubuh Fang Han oleh Tuan Muda Chu Nan menggunakan tangan langit. Kemudian, menggunakan seni pemakan agung, pagoda itu ditelan hidup-hidup dalam upaya untuk memurnikan harta karun tertinggi klan naga ini. Kau telah menyempurnakan pagoda 8 divisi, jadi kau pasti telah memperoleh sebuah jilid tentang penempaan artefak dari Kitab Rahasia Naga Langit. Kitab Rahasia Naga Langit memiliki total 99 jilid, masing-masing mencatat misteri tertinggi klan naga, berbagai kemampuan ilahi tertinggi, dan banyak dao agung. Kebetulan aku juga telah memperoleh beberapa jilid Kitab Rahasia Naga Langit, dan salah satunya berisi teknik rahasia pengumpulan harta karun klan naga yang dirancang khusus untuk melawan harta karun tertinggi klan naga. Setelah menelan pagoda 8 divisi, Tuan Muda Chu Nan segera mengaktifkan kemampuan ilahi yang mendalam. Artefak dao tingkat tingginya, Ranjang Naga Kaisar Bintang, yang memiliki kekuatan dunia, tiba-tiba turun, memancarkan lingkaran cahaya terang yang benar-benar meresap ke dalam pagoda 8 divisi. Di dalam pancaran cahaya itu, muncul banyak karakter yang aneh dan mengerikan. Aksara-aksara ini sangat berbeda dari aksara yang umum digunakan, kuno, kuat, setiap aksara menyerupai naga dan ular yang meliuk-liuk. Ini adalah aksara klan naga. Tuan Muda Chu Nan ternyata juga mengetahui kemampuan ilahi klan naga. Memang, Ranjang Naga Kaisar Bintang, miliknya ditempa dengan menggabungkan kemampuan ilahi pemurnian harta karun klan naga dengan kemampuan ilahi Istana Bintang Wuji, menciptakan harta karun tertinggi. Sekarang, dia menggunakan kemampuan ilahi pengumpul harta karun klan naga untuk memurnikan pagoda 8 divisi milik Fang Han. Naga pembalik langit misterius. Taklukkan semua spesies naga, kumpulkan semua nafas naga, kembalikan ke tubuhku. Setelah aku memurnikan pagoda 8 divisi ini dan memperoleh saluran ke alam naga, mengintegrasikannya ke dalam Ranjang Naga Kaisar Bintangku, Ranjang Naga Kaisar Bintangku akan terus-menerus menyerap ki naga sejati 8 divisi dari alam naga, akhirnya berubah menjadi artefak dao tingkat tertinggi. Inilah hukum agung naga pembalik langit misterius, miliknya. Klan naga terbalik asal-usul ki. Mengumpulkan metode klan naga. Meskipun Ranjang Naga Kaisar Bintang, miliknya menggunakan kemampuan ilahi pemurnian harta karun klan naga, itu tidak dapat membuka alam naga untuk menyerap 8 divisi ki naga sejati di dalamnya. Jika dia memperoleh pagoda 8 divisi Fang Han dan menggabungkannya, manfaatnya tidak akan kecil tetapi akan menjadi perubahan yang mengguncang bumi. Tuan Muda Chu Nan ini memiliki banyak pertemuan yang menguntungkan dan mengetahui sihir Taois tingkat atas serta kemampuan ilahi tertinggi yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya sangat dahsyat dan tak terbayangkan. Berpikir untuk mengambil harta karun terikat kehidupan milikku? Mustahil. Meskipun ini adalah pagoda 8 divisi, pagoda ini tidak hanya berisi kemampuan ilahi klan naga, ia juga memiliki kekuatan berkah cahaya Buddha dan perlindungan jimat tanah 5 elemen. Berpikir kau bisa mengambilnya hanyalah angan-angan belaka. Meskipun Fang Han merasakan seni pemakan agung menelan pagoda 8 divisinya, hubungan spiritualnya dengan pagoda itu tetap erat, sehingga dia sama sekali tidak panik. Dengan sedikit gerakan, setengah tubuh abadinya terbentuk kembali. Bersamaan dengan itu, fluktuasi spiritualnya ditransmisikan ke pagoda 8 divisi, dan 9 raksasa abadi menerima niatnya, tiba-tiba aktif. Aliran ki asal yang murni membara. Boom! Pagoda 8 divisi yang tertelan itu berputar dengan dahsyat, mengembang tanpa batas. Di dalamnya, 8 harta karun ajaib beroperasi dengan kekuatan penuh, dengan suara lonceng yang merdu dan tabuhan gendang yang pendek. Gendang senja dan lonceng pagi diaktifkan sepenuhnya, suara mereka memiliki kekuatan untuk menembus kabut dan langsung menyerang jantung. Bola kristal takdir berputar perlahan, di dalamnya berbagai adegan berkelebat seperti lentera yang berputar, menampilkan ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, kapak Vidya dan tombak pemecah langit, 2 harta karun ajaib, berubah menjadi hantu-hantu raksasa, dengan kekuatan pembunuh dan penghancur yang meluap seperti gelombang pasang. 8 divisi penguasa Raja Naga dan Tasbih Suoluo juga terbang keluar, tersebar ke segala arah. Sebuah pagoda sebesar gunung benar-benar menerobos batasan seni pemangsa agung dan terbang keluar. Pagoda raksasa ini melayang di udara, kekuatannya seperti gelombang pasang dan penjara, hampir mampu mengguncang asal mula alam semesta ini dan membebaskan diri dari semua hukum.
Inilah kehebatan pagoda 8 divisi. Harta karun sihir terkuat yang disempurnakan oleh ras naga surgawi paling misterius di zaman kuno. Bagus, bagus, bagus. Kau benar-benar bisa membebaskan diri dari belenggu seni pemakan agungku. Tapi, nak, jangan sombong. Kekuatan harta karun sihir ini hanya memperkuat tekadku untuk mendapatkannya. Bahkan jika aku kehilangan ribuan tahun kultivasi, aku akan sepenuhnya mengambil dan memurnikannya. Sanggul rambut Tuan Muda Chunan meledak, rambutnya terbang dan menembus alam hampa seperti akar pohon besar. Di tubuhnya, aliran api yang murni menyala sepenuhnya. Kekuatannya bangkit lagi, terus meningkat tanpa henti. Aura pelindung di tubuhnya terasa dingin dan menyeramkan. Seketika, gunung es muncul di udara, dengan udara dingin menyebar membentuk lingkaran, membekukan Fang Han dan bahkan pagoda 8 divisi sepenuhnya. Oh tidak, ini adalah seni pembekuan agung. Salah satu dari 3.000 dao agung. Meskipun peringkatnya tidak terlalu tinggi, itu tidak kalah dengan seni pemotongan agung. Fang Qingsui, mengapa kau belum bergerak? Lagi pula, Fang Han belum mencapai alam rahasia keabadian dan tidak dapat menahan ahli tubuh abadi. Aku punya firasat bahwa dia dalam bahaya besar kali ini. Melihat ini, Feng Yaoguang segera berseru. Tuan Muda Chunan ini adalah tokoh terkemuka bahkan di antara para ahli tubuh abadi, kedalamannya tak terukur. Dia memang memiliki modal untuk bersikap arogan. Meskipun Fang Han kuat, kesenjangan alamnya terlalu besar. Dia berada dalam bahaya besar, bahkan jika aku berurusan dengan Tuan Muda Chunan, itu akan menjadi situasi saling menghancurkan. Terlebih lagi, jimat petirku yang tak terkalahkan telah kehilangan roh artefaknya dan tidak lagi ampuh, dibutuhkan setidaknya 3.000 tahun kultivasi yang berat untuk memadatkan kembali roh artefak tersebut. Pikiran ilahi Fang Qingsui berkedip, namun, Fang Han membutuhkan tekanan untuk mendorong batas kemampuannya lebih jauh dan melangkah ke alam rahasia keabadian sekaligus. Kurasa Fang Han belum akan dikalahkan. Jika dia mencapai momen hidup dan mati, aku akan memberikan pukulan fatal. Bahkan dengan mengorbankan ribuan tahun umurnya, aku akan membunuh Tuan Muda Chunan ini. Meskipun dia mengatakan ini, aliran, kekuatan takdir, sedang bergejolak di tubuh Fang Qingsui. Namun, pada saat itu, terjadi perubahan mendadak. Begitu banyak ahli telah muncul di benua kacau, semuanya dari dunia besar Xuan Huang. Sebagai pemimpin sekte gerbang Yuan-Yuan, salah satu dari 13 sekolah utama di benua kacau, tentu saja aku harus datang dan melihat. Saat Fang Qingsui dan Feng Yaoguang sedang mengamati dengan saksama pertarungan antara Fang Han dan Tuan Muda Chunan, sebuah suara terdengar. Kemudian, gelombang Ki Iblis menyelimuti Fang Qingsui dan Feng Yaoguang. Ki Iblis ini mengandung pemusnahan besar, pemotongan besar, dan teknik iblis lainnya dari 3.000 jalan agung. Seolah-olah dewa iblis yang sangat kuat telah turun. Di tengah Ki Iblis itu muncul seorang lelaki tua. Lelaki tua ini berpakaian serba hitam, dengan jubah berkancing di depan, menyerupai lelaki tua biasa di dunia fana, dengan kulit kering dan kerangka kurus. Hanya sepasang matanya yang tampak menyeramkan dengan Ki Iblis, berisi banyak pupil seperti mata majemuk, tersusun rapat. Sekilas saja, itu membuat jantung berdebar kencang. Hati-hati, ini adalah leluhur tua Yuan-Yuan dari gerbang Yuan-Yuan, sekolah teratas di benua Chaotic. Dahulu kala, dia bekerja sama dengan para ahli untuk membunuh dewa iblis, memperoleh kitab rahasia iblis surgawi, dan memasuki alam rahasia iblis berkali-kali untuk kultivasi teknik iblis, dan akhirnya mencapai tubuh abadi. Sekarang dia bisa dibilang yang terkuat di benua Chaotic. Melihat ini, Feng Yaoguang sangat terkejut. Dengan satu gerakan, dia sudah terbungkus lapisan cahaya terang, melindungi dirinya sendiri terlebih dahulu. Tuan Muda Chunan, saya akan membantu Anda menahan ahli tubuh abadi kali ini agar Anda bisa berurusan dengan anak itu. Bagaimana Anda akan berterima kasih kepada saya? Begitu leluhur tua Yuan-Yuan muncul, gelombang Ki Iblis yang menyeramkan menyapu area tersebut. Bersamaan dengan itu, dia bertindak tanpa ragu-ragu, merentangkan kelima jarinya yang kering dan kurus untuk memanggil harta karun sihir, untayan manik-manik doa dari tulang putih. Untayan tasbih dari tulang putih ini memiliki tepat 108 butir. Setiap butirnya berupa tengkorak yang dipadatkan. Di bagian atas tengkorak yang botak itu, terlihat 9 bekas luka. Setiap bekas luka tampak seperti telah dicap oleh semacam api. Bagus, sangat bagus. Leluhur Yuan-Yuan, Anda datang tepat waktu. Saya, Tuan Muda, akan memenuhi semua permintaan Anda. Bukankah Anda selalu ingin memurnikan untayan manik-manik doa Buddha Iblis ini menjadi artefak dao tingkat tinggi? Setelah saya membunuh anak ini dan mendapatkan semua harta karun sihir padanya, saya akan meminta ayah saya, Kaisar Bintang, untuk membantu Anda memurnikannya. Tuan Muda Chunan tertawa terbahak-bahak, lakukan segala yang kalian bisa untuk menahan Fang Qingsui dan Feng Yaoguang. Tunggu sampai aku menggunakan kekuatan sihirku untuk menyeret anak ini jauh ke dalam kabut benua kekacauan. Kemudian aku akan memurnikannya dengan fokus penuh. Tuan Muda Chunan awalnya menggunakan seni pembekuan agung
untuk membekukan Fang Han, tetapi dia tetap waspada terhadap Fang Qingshui, menyiapkan berbagai metode untuk menghadapinya. Dia adalah seorang ahli terkemuka, bahkan di dunia besar Xuan Huang, dia akan menjadi raksasa super dari sekolah utama. Karena berpengetahuan luas, dia tentu tahu bahwa Fang Qingshui merupakan ancaman terbesar baginya. Oleh karena itu, dengan Fang Qingshui yang menjaga garis pertahanan, dia harus menyimpan sebagian besar kekuatannya, tidak menggunakannya, untuk berjaga-jaga terhadap serangan mendadak Fang Qingshui. Namun kini, dengan munculnya leluhur tua Yuan Yuan, tekanan menjadi terbagi, memungkinkan dia untuk mengerahkan seluruh kekuatannya melawan Fang Han. Seni teleportasi yang luar biasa. Saat leluhur tua Yuan Yuan muncul, Tuan Muda Chunan bereaksi dengan kecepatan yang tak terbayangkan, tangannya bergetar ratusan juta kali, lalu menggunakan seni teleportasi agung, identik dengan yang pernah digunakan Kaisar Dewa Hentian sebelumnya. Wujudnya, bersama dengan ranjang naga Kaisar Bintang, Fang Han yang membeku, dan pagoda 8 divisi, lenyap dalam sekejap ke dalam kabut tebal di benua Chaotic. Dia telah memindahkan mereka melalui teleportasi. Dia ingin menghindari medan pertempuran ini, membiarkan Fang Qingshui dan leluhur tua Yuan Yuan bertarung, sementara dia memilih tempat untuk diam-diam memurnikan Fang Han. Tanpa Fang Qingshui mengawasi, memurnikan Fang Han akan semudah membalikkan tangannya. Lagi pula, Fang Qingshui adalah seorang ahli di levelnya, sosok tangguh di tingkat kedua alam rahasia panjang umur, tubuh abadi. Leluhur tua Yuan Yuan muncul, dan Tuan Muda Chunan menggunakan seni teleportasi agung untuk memindahkan Fang Han, semuanya dalam sekejap mata. Perubahannya sangat cepat, seperti elang terbang dan kelinci berlari, secepat kilat. Meskipun Fang Qingshui bereaksi cepat dan hendak bertindak, leluhur tua Yuan Yuan bertindak lebih cepat lagi. 108 manik doa Buddha Iblis turun, di mana-mana dipenuhi dengan ratapan iblis. Rangkaian, manik-manik doa Buddha Iblis, ini sebenarnya adalah artefak Dao tingkat menengah. Para ahli tubuh abadi dapat memurnikan artefak Dao tingkat menengah. Terlebih lagi, di tangan seorang ahli tubuh abadi, artefak Dao tingkat menengah hampir 10 kali lebih kuat daripada di tangan seorang ahli alam keabadian tak terhingga. Fang Qingshui melihat 108 tasbih, begitu turun, berubah menjadi 108 biksu kerangka. Para biksu kerangka ini memiliki lingkaran cahaya Buddha yang dirasuki setan di belakang kepala mereka. Mereka membentuk barisan besar, menjebaknya di dalam. Manik-manik doa Buddha Iblis disempurnakan oleh leluhur tua Yuan Yuan menggunakan teknik iblis rahasia. Dia membantai banyak biksu Buddha terkemuka dan mengekstrak saripati dari mayat mereka untuk menciptakannya. Bersamaan dengan itu, dia mengubah cahaya meditasi Buddha yang mereka kembangkan menjadi cahaya iblis. Seperti kata pepatah, letakkan pisau jagal, dan jadilah Buddha seketika itu juga. Semakin dalam seseorang jatuh ke dalam kesetanan, semakin dalam pula ia dapat memasuki ajaran Buddha. Demikian pula, para biksu terkemuka yang mengkultivasi cahaya meditasi Buddhis, begitu mereka berubah menjadi kepala iblis, menjadi iblis besar yang sangat ganas dan buas. Di dunia agung Xuan Huang, tidak ada sekte Buddha. Namun, di benua kacau, terdapat beberapa pertapa Buddha, biksu terkemuka yang berbudi luhur, arhat, dan bodhisattva yang menyebarkan ajaran mereka. Selain itu, jauh di dalam benua kacau, banyak lorong ruang waktu yang terhubung, dan biksu pengembara sering melewatinya. Setelah leluhur tua Yuan Yuan menguasai strategi iblis rahasia dan menjadi ahli di tingkat kedua alam rahasia panjang umur, tubuh abadi, ia membantai banyak biksu terkemuka untuk memurnikan artefak Dao tingkat menengah ini, yang merupakan harta karun terikat kehidupannya. Setelah diaktifkan, artefak ini dapat mewujudkan formasi besar, Buddha Iblis. Dengan dirinya sendiri yang menekan inti formasi tersebut, ia dapat sepenuhnya menekan para ahli di tingkat yang sama. Raksasa abadi biasa bukanlah tandingan baginya. Saat melihatnya, mereka hanya bisa melarikan diri dalam kepanikan. Sekarang, dia bergerak dan mengerahkan formasi besar, Buddha Iblis, tepat untuk menjebak Fang Qingshui dan Feng Yaoguang. Dengan kultivasinya, meskipun tidak sekuat Tuan Muda Chunan, dia tetaplah sosok yang kuat dengan tubuh abadi. Menjebak satu orang bukanlah hal yang sulit baginya. Fang Qingshui diselimuti oleh formasi agung, Buddha Iblis. 108 biksu kerangka yang mengelilinginya memancarkan cahaya Buddha Iblis, menekan ke bawah. Setiap pancaran cahaya Buddha terasa seberat gunung, menyebabkan seluruh aura pelindungnya terasa agak terpencar. Adapun Feng Yaoguang, kondisinya bahkan lebih buruk. Meskipun dia adalah reinkarnasi dari roh artefak cermin Kaisar Surgawi, kurang dari 1/10.000 kekuatan roh artefak tersebut telah bangkit. Saat ini, dia hanya berada di tingkat ke-10 kemampuan ilahi, menentang langit dan mengubah takdir. Dia dapat memperoleh rasa hormat dan melindungi hidupnya sendiri, tetapi ketika berhadapan dengan seorang ahli yang memiliki tubuh abadi, dia sangat lemah. Untungnya, Fang Qingshui menanggung 99% tekanan itu untuknya. Leluhur tua Yuan Yuan, kau sedang mencari kematian.
Melihat Fang Han diteleportasi oleh seni teleportasi agung dan dirinya sendiri terjebak dalam formasi besar Buddha Iblis, Fang Qingsui langsung merasa marah, amarahnya membara. Dia tahu bahwa teleportasi Fang Han kali ini kemungkinan sangat berbahaya, situasi yang genting. Meskipun Fang Han kuat, mampu dengan mudah menahan dan mengubah raksasa di tingkat pertama alam rahasia keabadian, alam keabadian tak terhingga, kekuatan tingkat kedua, tubuh abadi, setidaknya 10 kali lebih kuat dari yang pertama. Apakah Fang Han mampu menahannya adalah sebuah pertanyaan. Seandainya aku tahu ini akan terjadi, aku seharusnya langsung turun tangan dan mengusir bajingan tuan muda Chunan itu bersama-sama. Mengapa aku membiarkan Fang Han mencoba melakukan terobosan? Fang Qingsui sangat menyesalinya dalam hatinya. Setelah mengalami situasi hidup dan mati bersama Xu Xiwei, dia dan Fang Han mengembangkan ikatan berbagi hidup dan mati, keduanya rela mengorbankan nyawa mereka untuk satu sama lain. Karena Fang Han kini dalam bahaya, dia tentu saja sangat cemas. Begitu dia bergerak, itu adalah seni takdir kecil yang telah disiapkan. Dia melantunkan, kekuatan takdir tak terkalahkan. Bahkan cahaya abadi waktu, sungai waktu yang bergelombang, tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan takdir. Atas nama takdir, aku perintahkan kehancuran. Gelombang kekuatan tak terlihat memancar dari jari-jarinya. Cahaya iblis dari formasi agung, Buddha Iblis, benar-benar runtuh dan hancur. 108 Buddha Iblis itu semuanya menjerit kesakitan, dan tubuh kerangka putih pucat mereka benar-benar mulai berdarah. Dengung, dengung, dengung. Di tengah jeritan, semua Buddha Iblis itu hancur berkeping-keping, berubah kembali menjadi tengkorak seukuran ibu jari, membentuk untayan manik-manik doa yang kembali ke pergelangan tangan leluhur tua Yuan. Sihir Taois macam apa ini? Harta karun terikat hidupku. Leluhur tua Yuan gemetar seluruh tubuhnya, wajahnya menunjukkan ekspresi tak percaya. Setiap butir manik-manik pada tasbih, Buddha Iblis, di pergelangan tangannya retak, dan formasi serta spiritualitas di dalamnya rusak. Memperbaikinya di masa depan akan membutuhkan waktu dan usaha yang tak terhitung jumlahnya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa artefak Dao tingkat menengah miliknya bisa hancur dalam satu pukulan. Jenis sihir Taois apa yang digunakan lawan? Kekuatan apa itu? Namun, dia juga bukan orang yang mudah dikalahkan. Dalam sekejap itu, dia membalas dengan pukulan telapak tangan yang dipenuhi amarah. Dia memang sangat marah. Sedikit orang yang tidak akan marah ketika artefak Dao pengikat kehidupan mereka rusak. Oleh karena itu, begitu dia melepaskan serangan telapak tangan ini, dia menggunakan seni pemotongan agung dan seni pemusnahan agung yang tercatat dalam strategi iblis rahasia. Bersamaan dengan itu, dia memadatkan ki asalnya sendiri menjadi sebuah massa. Dengan gemuruh, tubuhnya tercerai-berai, berubah menjadi banyak bayangan iblis yang tersusun menjadi formasi besar, 10.000 iblis melahap matahari, bermaksud untuk benar-benar menguji keberaniannya melawan Fang Qingsui. Dia telah mencapai tubuh abadi sejak lama, dengan kultivasi yang mendalam dan kuat, setelah dengan tekun mempraktikkan strategi iblis rahasia. Sekarang, dia setara dengan dewa iblis yang sangat tangguh. Sihir Taois penghancur yang dilepaskannya cukup untuk membakar gunung dan mendidihkan lautan, menghancurkan langit dan membelah bumi. Untayan kekuatan pemotong dan penghancur menyelimuti Fang Qingsui dan Feng Yaoguang. Sementara itu, formasi besar 10.000 iblis pemakan matahari, yang telah ditransformasikan oleh leluhur tua Yuan, menyelimuti mereka dari luar, meletus dengan kobaran api berwarna hitam pekat, menyerupai minyak. Api ini disebut api penjara hitam iblis. Dengan kekuatan takdir, stabilkan ruang waktu. Takdir adalah hukum, takdir adalah stabilitas, takdir adalah ketertiban, takdir adalah ketetapan. Siapapun yang melanggar aturan takdir harus menanggung pembalasan takdir. Menghadapi teknik iblis ini, Fang Qingsui sama sekali tidak mempedulikannya. Dia melangkah maju, menunjuk dengan jari, seperti dewa pencipta kuno yang mengoperasikan roda ketertiban, menetapkan berbagai aturan. Kekuatan takdir yang jauh lebih dahsyat muncul dari dalam tubuhnya. Seni pemotongan agung, seni pemusnahan agung, dan berbagai api iblis, setelah berhadapan dengan kekuatan takdir ini, lenyap dan padam satu demi satu. Ini bahkan lebih mendominasi, lebih arogan, lebih menindas daripada seni perlindungan tubuh agung. Api iblis yang dilepaskan oleh leluhur tua Yuan padam satu demi satu. Terlebih lagi, tubuhnya menyusut seolah digigit ular, berubah menjadi pelangi hitam yang melesat ke langit. Dalam sekejap mata, pelangi itu kembali menyusut menjadi wujud aslinya. Melihat ini, Fang Qingsui tidak ragu-ragu. Dia langsung menyerang dengan telapak tangannya dari jarak jauh. Tubuhnya sendiri lenyap sepenuhnya selama serangan telapak tangan ini, berubah menjadi kilat yang sangat terang yang bergetar di udara, menyerang leluhur tua Yuan. Dia bermaksud melukai leluhur tua Yuan dengan parah dalam satu gerakan, lalu pergi mencari Fang Han. Jika tidak, leluhur tua Yuan akan terus menjeratnya, mencegahnya melarikan diri. Jadi, untuk serangan ini, dia mengubah tubuhnya menjadi petir,
menggunakan seluruh kekuatan sihirnya untuk menebas secara langsung. Setelah mencapai kedewasaan tubuh abadi, tidak ada lagi tubuh fisik maupun citra dharma langit dan bumi kelahiran. Tubuh sepenuhnya merupakan perpaduan antara tubuh fisik dan citra dharma langit dan bumi kelahiran, sebuah pemahaman, sebuah kekuatan. Justru karena alasan inilah, ia dapat menampung kekuatan tanpa batas. Para ahli dengan tubuh abadi seringkali memiliki kekuatan lebih dari 1 miliar kuda pacu. Serangan Fang Qingshui saat ini mengerahkan kekuatan penuh 1 miliar kuda pacu. Serangan itu juga mengandung keagungan pemusnah dari petir ilahi primordial dan petir ilahi kekacauan agung. Sang ibu petir kuno menggunakan kekuatan guntur untuk memusnahkan. Leluhur tua Yuan mengalami cedera pada ki asalnya ketika Fang Qingshui hancurkan teknik iblisnya lebih awal. Namun, bagaimanapun juga dia memiliki tubuh abadi. Bahkan jika seseorang mencincangnya menjadi debu, dia masih bisa beregenerasi. Dengan sedikit sirkulasi untuk mengisi kembali kehilangan asal ki dan minumlah beberapa pil-pil obat, dia sembuh. Tepat setelah dia sembuh dan hendak menunjukkan teknik iblis kembali digunakan untuk menjebak Fang Qingshui, petir yang telah ia ubah menjadi wujudnya pun menghantamnya. Megah, agung, kuno, guntur taigu, yang hanya ada dalam epos, turun dengan dahsyat dan perkasa. Hanya dengan satu tebasan, yang mengenai dirinya, aura pelindung di sekitar tubuhnya berkobar hebat. Aura penghancur dari petir itu menghancurkan vitalitasnya. Bagaimana kau bisa sekuat ini? Kita berdua berada di alam tubuh abadi, mengapa kekuatanmu jauh lebih kuat dariku? Siapa sebenarnya kau? Leluhur tua Yuan meraung keras. Sejumlah besar ki iblis melonjak dari dalam tubuhnya, akhirnya memadamkan api yang membara. Namun Fang Qingshui tidak memperhatikan raungannya. Dia melanjutkan serangannya. Tubuhnya sedikit melayang, mengembun menjadi bayangan seorang dewi yang menjulang tinggi, terjalin dengan guntur. Bayangan dewi ini adalah ibu petir. Tangannya sedikit merangkul, membentuk bola petir raksasa dengan radius 100 mil, seperti planet kecil, menyelimuti leluhur tua Yuan di dalamnya. Setelah diselimuti, leluhur tua Yuan merasa dirinya terjebak di dunia guntur. Guntur ilahi berfluktuasi di mana-mana. Setiap saat, dia menderita bombardir miliaran mutiara guntur. Hukuman surga turun ke dunia, iblis binasa dari alam fana. Menyadari bahwa ia telah bertemu dengan musuh yang tangguh, leluhur tua Yuan pada saat itu juga menunjukkan teknik rahasianya. Dengan seluruh tubuhnya bergetar, sebuah domain dilepaskan, domain iblis hukuman surga, yang telah ia kembangkan dengan susah payah. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan domain iblis abadi Fang Han, mengingat realm dan kekuatannya saat ini, yang jauh lebih tinggi daripada Fang Han, domain iblis hukuman surga, ini memiliki perasaan samar-samar untuk mengental menjadi substansi. Kekuatan takdir mengendalikan dunia, kehebatan takdir meliputi seluruh wilayah. Saat dia menunjukkan area iblis hukuman surga, Fang Qingshui tampilkan kembali seni takdir yang lebih kecil. Pop! Sebuah kekuatan dahsyat langsung menghancurkan wilayah iblis hukuman surga-nya. Ah! Kau benar-benar menghancurkan wilayahku, menghancurkan wilayah yang telah kukultivasi. Aku akan membunuhmu, pembubaran iblis. Melihat wilayahnya setelah hancur, leluhur tua Yuan hampir menjadi gila. Domain tersebut adalah inti dari tubuh abadi alam rahasia panjang umur, setara dengan inti emas dan patung dharma langit dan bumi. Di puncak alam rahasia panjang umur, alam panjang umur yang tak terhingga, seseorang dapat menghasilkan prototipe sebuah domain. Setelah mencapai tubuh abadi, domain tersebut terkondensasi sepenuhnya. Kemudian, selama seseorang memahami aturan ruang, aturan waktu, dan seterusnya, seseorang dapat mengembangkan dunianya sendiri, menjadi eksistensi pada tingkat Hun Tian Taois. Dapat dikatakan bahwa domain adalah prototipe dari sebuah dunia. Kini, domain leluhur tua Yuan hancur dalam satu serangan. Ini berarti bahwa di masa depan, bahkan jika dia memperoleh serendipity yang lebih besar, dia tidak dapat maju. Terlebih lagi, kekuatannya akan sangat berkurang. Ini mirip dengan raksasa kecil di tingkat ketujuh kemampuan ilahi, tingkat inti emas, yang memiliki inti emas terikat kehidupan mereka. Dijarah. Konsekuensinya sangat serius. Dengan wilayah kekuasaannya dalam pukulan ini, kekuatan luar biasa yang terkandung dalam tubuh leluhur tua Yuan mengalir keluar seperti bola yang mengempis. Namun, pada saat ini, dia benar-benar menunjukkan seni agung pembubaran iblis. Dia menghancurkan tubuhnya sendiri. Ini adalah langkah putus asa. Namun, ketika seorang ahli dengan tubuh abadi, penghancuran diri, tidak seperti raksasa abadi biasa yang melakukan penghancuran diri dan hancur sepenuhnya. Setelah dia melakukan penghancuran diri, masih akan ada sisa ki asal yang tertinggal, memungkinkan pemulihan. Sebenarnya ini adalah seni disintegrasi iblis agung. Menghadapi seorang ahli tubuh abadi yang melepaskan seni disintegrasi iblis agung dan meledakkan esensi serta mana miliknya sendiri, Fang Qingshui, yang telah kehilangan perlindungan artefak Dao tingkat tinggi, jimat petir abadi, tidak punya pilihan selain sangat berhati-hati.
Dalam sekejap, tubuhnya berubah berulang kali saat kekuatan petir yang tebal menyelimuti seluruh tubuhnya, bahkan membungkus Feng Yaoguang juga. Dia juga meluncurkan domain miliknya sendiri. Alam guntur purba dari seluruh langit. Domain iblis abadi dan tanah suci kebahagiaan tertinggi milik Fang Han saat ini adalah domain spiritual murni, sedangkan domain Fang Qingsui sudah semi-substansial, berada di antara realitas dan ilusi. Inilah kekuatan tubuh abadi. Jika dia memahami hukum ruang angkasa, dia benar-benar dapat mewujudkan alam petir purba dari seluruh langit, menggunakannya untuk menjebak musuh, menangkap mereka, memurnikan harta karun sihir, tinggal di dalamnya, dan melindungi dirinya sendiri. Itu akan menjadi surga gua yang sesungguhnya. Namun, untuk saat ini, itu hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Energi yang diledakkan oleh leluhur tua Yuanyuan menyapu kehampaan seperti badai bintang, mengguncang area hingga puluhan ribu mil. Di pusat badai, Fang Qingsui merasakan domain petir primordial seluruh langit miliknya mulai bergetar, seolah-olah akan hancur kapan saja. Itu praktis seperti sebuah planet yang meledak. Takdir agung, di bawah perlindunganmu, semua karma buruk tidak dapat menimpa tubuhku, semua bahaya tidak dapat menyerang jiwaku. Roh dan dagingku akan abadi di dalam sungai takdir. Dia dengan cepat menggunakan seni takdir kecilnya, mengirimkan gelombang kekuatan. Badai ledakan yang menyapu, domain guntur primordial seluruh langit, miliknya benar-benar lenyap tanpa jejak. Seorang ahli tubuh abadi melakukan peledakan diri. Itu sebenarnya tidak mampu menembus seni takdir kecilnya. Secara logika, bahkan artefak Dao tingkat tinggi pun akan rusak oleh ledakan diri seorang ahli tubuh abadi. Hanya artefak Dao tingkat tertinggi yang bisa tetap utuh. Namun sekarang, artefak itu tidak mampu menembus seni takdir kecil Fang Qingsui. Harus dipahami bahwa seorang ahli tubuh abadi tidak dapat dibandingkan dengan seseorang di tingkat pertama alam rahasia panjang umur, alam panjang umur tak terhingga. Alam panjang umur tak terhingga ledakan diri kultivator tidak mampu menghancurkan artefak Dao tingkat tinggi, tetapi seorang ahli tubuh abadi setidaknya 10 kali lebih kuat dari alam keabadian tak terhingga. Namun sekarang, ledakan itu tidak mampu menghancurkan seni takdir kecil. Seberapa kuatkah seni takdir kecil ini? Tentu saja, ini juga karena Fang Qingsui telah berkultivasi hingga tubuh abadi, yang sangat meningkatkan kekuatan seni takdir kecil. Selain itu, alamnya yang lebih tinggi memungkinkannya untuk lebih memahami kekuatan takdir. Jika Fang Qingsui masih berada di alam 1000 umur, tingkat pertama dari alam rahasia umur panjang, dia pasti akan menderita luka parah. Meskipun begitu, langkah ini membuat Fang Qingsui kehilangan 1000 tahun umurnya, tetapi dia tidak peduli. Umurnya saat ini kemungkinan lebih dari 30.000 tahun. Dengan dilepaskannya seni takdir kecil, situasi menjadi stabil. Domain petir primordial seluruh langit, yang sebelumnya berada di ambang kehancuran akibat ledakan, menjadi kokoh dan tak tergoyahkan. Hantu-hantu meratap dan para dewa meraung, seolah badai bintang menyapu miliaran alam bintang. Setelah sekian lama, badai itu akhirnya reda. Begitu merasakan badai berhenti, Fang Qingsui segera menarik kembali domain petir primordial seluruh langit. Di kejauhan, dia melihat esensi sisa yang tak terbatas berkumpul menjadi satu massa, mengembun menjadi sosok pendek dan kecil, persis menyerupai leluhur tua Yuanyuan. Meskipun begitu, langkah ini membuat Fang Qingsui kehilangan 1000 tahun umurnya, tetapi dia tidak peduli. Umurnya saat ini kemungkinan lebih dari 30.000 tahun. Dengan dilepaskannya seni takdir kecil, situasi menjadi stabil. Domain petir primordial seluruh langit, yang sebelumnya berada di ambang kehancuran akibat ledakan, menjadi kokoh dan tak tergoyahkan. Hantu-hantu meratap dan para dewa meraung, seolah badai bintang menyapu miliaran alam bintang. Setelah sekian lama, badai itu akhirnya reda. Begitu merasakan badai berhenti, Fang Qingsui segera menarik kembali domain petir primordial seluruh langit. Di kejauhan, dia melihat esensi sisa yang tak terbatas berkumpul menjadi satu massa, mengembun menjadi sosok pendek dan kecil, persis menyerupai leluhur tua Yuanyuan yang melesat ke kejauhan. Proyeksi ini sangat cepat. Kemampuan ilahi apa ini? Ini benar-benar mampu menahan ledakan diri dari seni penghancuran iblis agungku. Kemampuan ilahi macam apa ini? Setelah leluhur tua Yuanyuan menghilang, suaranya tetap terdengar di sini, menggema tanpa memudar. Kekuatan ledakan dirinya sendiri sebenarnya telah dinetralisir sepenuhnya. Kemampuan seni takdir kecil telah melampaui apa yang bisa dia bayangkan. Dengan tingkat pemahamannya, dia benar-benar tidak dapat memahami mengapa kemampuan ilahi yang begitu menakutkan ada di dunia ini. Ini bukan lagi kemampuan ilahi tingkat tertinggi, melainkan kekuatan hukum langit dan bumi, kekuatan yang tak tertahankan. Esensi sisa yang ia kumpulkan ke dalam wujud aslinya kini memiliki kurang dari 1/4 kekuatan aslinya. Masa hidupnya juga sangat berkurang.
Awalnya dia mengira bahwa ledakan dirinya sendiri akan melukai Fang Qingshui dengan parah, dengan harapan akan terjadi kehancuran bersama, tetapi Fang Qingshui mampu menahannya tanpa kehilangan esensi yang berlebihan. Namun, kondisinya sangat menyedihkan. Meskipun mengandalkan kemampuan tubuh abadi, dia tidak akan langsung mati setelah meledakkan diri, tetapi kekuatannya sangat berkurang. Jika seorang ahli tubuh abadi tingkat puncak membutuhkan 10 alam keabadian sejuta para kultivator bergabung untuk menghadapinya, kini hanya 3 atau 4 raksasa abadi yang bergabung untuk menghabisinya. Selain itu, tanpa ribuan tahun kultivasi yang berat, dia tidak akan pernah pulih. Bahkan jika dia pulih, dia tidak akan bisa maju lebih jauh lagi. Kerugian ini tidak dapat dipungkiri sangat besar. Oleh karena itu, setelah ledakan diri, sisa esensinya mengembun menjadi sebuah massa saat ia melarikan diri dengan panik ke kejauhan. Kali ini, dia benar-benar dikalahkan oleh Fang Qingshui. Kekalahan yang telak. Biasanya, ketika para ahli tubuh abadi berduel, mereka tidak akan mengalami kekalahan yang begitu telak. Misalnya, ketika Ba Liming dan Qi Rongtian bertarung, keduanya hanya kehilangan sedikit esensi. Itu tidak signifikan. Kecuali jika seseorang berada di alam yang lebih tinggi, tubuh abadi kultivator dalam duel tidak akan bertarung sampai sejauh itu dalam situasi hidup dan mati. Leluhur tua Yuan telah meledakkan dirinya sendiri karena Fang Qingshui menekannya terlalu keras, bahkan menghancurkan domain hukuman surgawinya, sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk maju lebih jauh. Namun ia tetap gagal menyeret Fang Qingshui bersamanya. Sangat dahsyat. Kemampuan ilahi apa ini? Ini menyerupai kekuatan misterius Fang Han, tetapi bahkan lebih hebat. Aku telah membangkitkan beberapa ingatan kuno dari roh artefak cermin Kaisar Surgawi dan mengetahui beberapa kemampuan ilahi, tetapi aku belum pernah melihat yang seperti ini. Fang Qingshui benar-benar layak disebut sebagai reinkarnasi ibu petir kuno. Tidak, potensinya bahkan lebih menakutkan daripada ibu petir kuno. Aku bahkan merasa bahwa jika sihir Taois ini dikembangkan hingga puncaknya, itu akan menjadi kutukan terbesar bagi Dao Surgawi Hongmengku. Feng Yaoguang mati-matian menghitung dalam hatinya. Dia sangat terkejut. Sialan, makhluk tua itu masih lolos. Dia berlari sangat cepat. Sesaat kemudian, aku benar-benar bisa memusnahkannya. Bahkan memurnikan dan menyegelnya ke dalam jimat petirku yang tak terkalahkan untuk menggantikan roh artefak. Fang Qingshui berkata dengan garang, lalu menjentikan jarinya, mengirimkan jalinan cahaya listrik kemana-mana seolah sedang mencari sesuatu. Oh tidak, aku tidak bisa mendeteksi aura Fang Han lagi. Kemana dia dipindahkan? Setelah mencari beberapa saat tanpa menemukan jejak Fang Han, alis Fang Qingshui terangkat, niat membunuh yang pekat seperti gelombang niat membunuh menyapu alam void. Ini berada jauh di dalam benua kacau. Sejauh jutaan mil di sekitarnya, semuanya berkabut. Di dalam kabut terdapat banyak saluran spasial yang mengarah ke berbagai alam rahasia. Bahkan memahami kekuatan spasial pun tidak akan memungkinkan eksplorasi lengkap. Feng Yaoguang tetap sangat tenang. Kita perlu mencari perlahan. Fang Han bukanlah tandingan Tuan Muda Chunan. Lagi pula, perbedaan tingkatan mereka terlalu besar. Aku khawatir sesuatu mungkin terjadi. Ayo pergi. Kita harus segera mencari. Kau adalah reinkarnasi dari roh artefak cermin Kaisar Surgawi, mampu mengamati langit dan menghitung. Bisakah kau menyimpulkan di mana Fang Han berada dan apa yang mungkin terjadi? Fang Qingshui mendesak dengan cemas, jika kau membantuku, aku akan memberimu keuntungan yang tak terbatas. Baiklah. Apapun yang terjadi, Fang Han adalah adik juniorku. Bagaimana mungkin aku membiarkannya menghadapi bahaya dan tidak melakukan apa-apa? Sekarang aku akan melepaskan Dao Surgawi Hongmeng, diam-diam mengalirkan cahaya ilahi, dan menyimpulkan lokasi serta tanda-tanda keberuntungan atau kesialan. Adapun keuntungannya, Fang Qingshui, lupakan saja. Tapi aku punya satu permintaan. Feng Yaoguang menjepitkan jarinya. Ini tentang menyelamatkan ibumu, kan? Tidak masalah. Asalkan kita menyelamatkan Fang Han, aku akan membantumu dalam segala hal. Fang Qingshui langsung setuju. Feng Yaoguang sudah duduk bersila dan mulai menyimpulkan. Tepat pada saat itu, Fang Han memang telah dipindahkan oleh Tuan Muda Chunan ke suatu tempat misterius. Tempat misterius ini tampaknya berada jauh di bawah tanah, di mana-mana tertutup semacam tanah berdarah yang terus menggeliat. Jika dilihat dari luar, tempat itu tampak tak berujung, memberikan perasaan seperti ditelan ke dalam perut raksasa purba. Rasanya juga seperti berada di dalam plasenta. Namun, Fang Han, pada saat ini, tidak memperhatikan sekitarnya karena dia membeku di dalam seni pembekuan agung. Seni pembekuan agung adalah salah satu dari 3.000 Dao Agung,
dengan kekuatan yang luar biasa dan tak tertandingi. Dahulu, Hua Tiandu menggunakan kekuatan neter mendalam dingin surgawi dengan satu gerakan, salju memenuhi alam semesta, membekukan 3.000 iblis surgawi. Tetapi dibandingkan dengan seni pembekuan agung, saat ini, itu seperti balita yang belajar berjalan. Sungguh menggelikan. Jurus pembekuan agung yang dilepaskan oleh Tuan Muda Chunan cukup untuk membekukan sebuah planet kecil. Kini, karena langsung membeku, Fang Han tidak bisa segera memecahkan es dan melarikan diri. Kau pikir kau bisa melepaskan diri dari seni pembekuan agungku? Untuk menguasai sihir Taois ini, aku sengaja pergi ke dunia es agung, mengumpulkan esensi es mendalam miliaran tahun dan gelombang dingin kuno selama 3 siklus 60 tahunan penuh untuk mengkultivasinya. Kau tidak akan bisa menghancurkan es mendalam dan melarikan diri dalam waktu dekat. Kau hanya bisa, anak baik, menyaksikan saat aku memurnikan pagoda 8 divisimu. Jangan harap Fang Qingsui akan datang menyelamatkanmu. Ini adalah tempat rahasia yang disebut janin primordial kekacauan. Ini adalah bagian terdalam dari benua kekacauan. Aku diam-diam menyelidiki, mengumpulkan informasi, menghabiskan 1000 tahun penuh untuk menemukan tempat ini. Aku akan jujur padamu, ini berada di dalam dunia lain terdalam dari benua kekacauan, lokasi rahasia dan pusat inti dari benua kekacauan. Ini menyembunyikan rahasia terdalam dari benua kekacauan. Aku akan memurnikanmu di sini, dan tidak ada yang akan tahu. Terlebih lagi, dengan memurnikanmu, aku akan mendapatkan kemampuan ilahi anehmu itu. Kekuatanku akan meningkat pesat. Dengan memurnikan pagoda 8 divisimu, aku akan memperoleh misteri alam naga. Dengan memurnikan pedang petir kekacauanmu yang agung dan diagram mata air kuning. Menelan roh artefak, pedang petir kekacauan itu sendiri. Dengan akumulasi ini, aku bahkan mungkin memahami hukum ruang. Kemudian aku dapat mengungkap rahasia yang terkandung dalam janin primordial kekacauan ini dan mengendalikan seluruh benua kekacauan. Tuan Muda Chunan tertawa terbahak-bahak, melangkah dengan gerakan ritual, tubuhnya berputar, lalu menatap Fang Han dengan tatapan membunuh. Rahasia janin primordial kekacauan hanya diketahui olehku. Hanya aku yang bisa menemukan tempat ini, tersembunyi sebagai titik spasial di dalam alam kekosongan. Jadi, putus asa saja. Janin primordial kekacauan? Fang Han, di dalam seni pembekuan agung, mendengar semuanya dengan jelas. Dia tahu legenda benua kekacauan, bahwa seorang ahli kuno yang setara dengan dewa menggunakan artefak Dao tingkat tertinggi, menggabungkan banyak planet untuk memurnikannya. Kini tampaknya legenda itu benar adanya. Tuan Muda Chunan, kau pikir kau bisa memurnikan aku dan pagoda 8 divisi begitu saja? Itu terlalu mudah, pikir Fang Han dalam hati sambil mengumpulkan dan menyalurkan kekuatannya. Tuan Muda Chunan telah memindahkannya sendirian ke dalam janin primordial kekacauan, jelas bermaksud untuk membunuhnya sepenuhnya dan mendapatkan banyak harta karun sihir di tubuhnya. Kemudian dia akan mencoba untuk maju, meningkatkan alamnya, dan mencapai tahap memahami hukum ruang. Dia memiliki terlalu banyak harta karun ajaib, dan semuanya terlalu bagus. Belum lagi pagoda 8 divisi yang baru disempurnakan, hanya pedang petir kekacauan besar dan diagram mata air kuning, terutama diagram mata air kuning. Jika itu jatuh ke tangan Tuan Muda Chunan dan dia menyempurnakannya, lalu melahapian setelahnya, dia mungkin benar-benar dapat memahami hukum ruang. Fang Han kini tahu bahwa Tuan Muda Chunan ini berada di puncak tubuh abadi, telah mengkultivasi entah berapa banyak dari 3.000 Dao Agung. Akumulasi ilmunya sangat mendalam, tak tertandingi oleh siapapun, dan dia mungkin benar-benar mampu memahami hukum ruang, melangkah ke jalan legendaris untuk menyentuh hukum tersebut. Di alam rahasia panjang umur, tingkat pertama adalah membuka gerbang alam abadi. Menyerap ki primordial alam abadi, mencapai alam, mereka yang memakan ki adalah ilahi dan abadi. Tingkat kedua adalah tubuh abadi. Namun, 2 tingkat pertama murni merupakan akumulasi kekuatan, baik dalam pertempuran maupun pemurnian harta karun sihir, semuanya tetap berada dalam alam kekuatan. Namun, begitu seseorang memasuki tingkat ketiga alam rahasia panjang umur dan memahami hukum ruang, itulah awal sesungguhnya dari pemahaman tentang Dao Surgawi. Apakah Dao Surgawi itu? Dao Surgawi adalah semacam asal mula di alam semesta, semacam hukum. Hanya mereka yang memahami hukum ruang angkasa yang benar-benar merupakan pembangkit tenaga abadi. Terlepas dari sekte atau aliran manapun, mereka yang memahami hukum ruang angkasa harus dipromosikan menjadi tetua agung. Tidak ada alasan lain, kekuatan hukum tersebut sudah menjadi milik asal mula dunia. Memahami hukum ruang tidak hanya memungkinkan seseorang untuk dengan mudah merobek ruang, melakukan perjalanan antar bintang, tetapi juga untuk menciptakan surga gua sendiri, mendistorsi ruang, dan memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang alam abadi. Kekuatan mereka melampaui kekuatan tubuh abadi entah berapa kali lipat. Selain itu, kecepatan menyerap ki primordial alam abadi dan memurnikan ki asal yang murni sama sekali tidak tertandingi oleh para raksasa abadi dan ahli kekuatan tubuh abadi.
Jika seorang ahli alam rahasia keabadian tingkat pertama di alam keabadian tak terhingga mampu memurnikan 100 pil yang murni setiap hari dari ki primordial alam abadi. Kemudian, seorang ahli tubuh abadi tingkat kedua dapat memurnikan ribuan, bahkan 3.000, 5.000 ki primordial dari alam abadi. Kapasitas ki asal mereka 10 kali lipat, bahkan puluhan kali lipat dari tingkat pertama. Dan level ketiga benar-benar berbeda. Setelah memahami hukum ruang, aliran ki asal menjadi 10, 20 kali lipat dari tubuh abadi. Mereka dapat memadatkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu ki setiap hari. Adapun para master setingkat Feng Baiyu dan Ying Xiantian, produktivitas mereka bahkan lebih mencengangkan. Tetapi para master setingkat ini juga memiliki pengeluaran pribadi yang mencengangkan. Jika Tuan Muda Chunan mampu memurnikan Fang Han dan banyak harta karun sihirnya, memanfaatkan akumulasi yang sangat besar ini untuk memahami hukum ruang dalam sekali jalan dan melangkah ke tingkat ketiga alam rahasia panjang umur, maka sangat mungkin, bahkan tak terhindarkan, baginya untuk bersaing memperebutkan posisi kepala istana Wujistar di masa depan. Aku tidak hanya akan memurnikanmu, tetapi setelah memurnikanmu, aku juga akan menguasai fluktuasi ki asal dari seluruh benua caotik. Saat ini, Fang Qingsui pasti sedang bertarung melawan leluhur tua Yuan Yuan. Setelah mereka berdua menderita kerugian besar, dengan kekuatanku yang meningkat pesat, aku akan menyerang lagi, dan Fang Qingsui tentu saja akan mudah ditangkap. Dan 3.000 wanita haremku, Dao Agungku akan mencapai kesempurnaan. Hahaha, hahaha. Fang Han, aku akan benar-benar menghancurkan Fang Qingsui di depan matamu, membuatmu tahu apa itu rasa sakit. Tuan Muda Chunan berbicara perlahan dan hati-hati, tetapi mantra di tangannya tidak berhenti. Dia tampak sedang mempersiapkan sihir Taois yang sangat ampuh, meraciknya untuk waktu yang lama. Diagram mata air kuning, bakar kekuatan yang murni untukku, hancurkan. Fang Han telah merasakan bahwa Tuan Muda Chunan sedang mengalirkan sihir Taois ke titik paling kritisnya dan tidak berani menunda lebih lama lagi. 1 juta pil yang murni dibakar di dalam diagram mata air kuning, jembatan ketidakberdayaan dan gerbang Avici semuanya terbuka. Kekuatan mereka diaktifkan, terutama jembatan ketidakberdayaan, yang menyerupai naga batu kuno. Saat jembatan panjang itu bergerak, retakan muncul di seluruh gunung es seni pembekuan agung, dan dari gerbang Avici, kekuatan yang sangat besar menyembur keluar, mengguncang seketika dan menghancurkan semua es menjadi bubuk. Pagoda 8 divisi. Keluarlah. Begitu Fang Han membebaskan diri, dia melambaikan tangannya. Akibat benturan jembatan ketidakberdayaan, gunung es yang menyegel pagoda 8 divisi itu juga hancur berkeping-keping. Pagoda 8 harta karun itu terbang keluar, mendarat di tangan Fang Han, dan menyatu dengan tubuhnya. Dalam sekejap, manusia dan harta karun menjadi satu. Fang Han kembali mendapatkan kekuatan puncaknya sekali lagi. Satu gerakan tunggal dari seni pembekuan agung milik Tuan Muda Chunan sama sekali tidak bisa berbuat apapun padanya. Segel langit dan bumi, matahari dan bulan kehilangan cahaya, jiwa ilahi diasingkan, keabadian dipenjara, 3.000 dao agung, seni penyegelan agung. Tepat ketika Fang Han menerobos seni pembekuan agung, mana yang telah disiapkan oleh Tuan Muda Chunan meledak lagi. Kali ini, dia benar-benar menggunakan salah satu dari 3.000 dao agung lainnya. Itulah sihir Taois yang digunakan Kaisar Dewa Hentian untuk menghadapi kuas Kaisar Manusia. Meskipun pada akhirnya hancur oleh kuas Kaisar Manusia, kekuatannya telah mengguncang hati Fang Han. Dan kali ini, seni penyegelan agung yang dilepaskan Tuan Muda Chunan tampaknya bahkan lebih kuat daripada yang digunakan Kaisar Dewa Hentian. Terlebih lagi, seni penyegelan agung yang dia kembangkan bahkan lebih indah daripada milik Kaisar Dewa Hentian. Saat Tuan Muda Chunan dieksekusi, sebuah pola mirip heksagram muncul di atas kepala Fang Han, sebuah diagram formasi besar. 6 titik heksagram tersebut masing-masing mewakili pemenjaraan, pengasingan, kehampaan, penyegelan, jebakan, dan penindasan. Ini adalah bentuk tertinggi dari seni penyegelan agung. Segel kehidupan. Ketika pola heksagram ini muncul di atas kepala Fang Han, Tuan Muda Chunan tiba-tiba meneriakkan 4 kata. Keempat suku kata ini kuno dan berat. Dengan setiap kata yang diucapkan, cahaya kristal melesat dari tubuhnya, menyala dengan ganas dan menyatu ke dalam heksagram. Heksagram itu semakin terang dan bersinar, seolah-olah meliputi langit dan bumi. Fang Han, seni penyegelan agungku telah dikembangkan hingga bentuk akhirnya, segel kehidupan. Setiap dari 4 kata yang kuucapkan sekarang membutuhkan 1.000 tahun umur. Aku telah menghabiskan total 4.000 tahun hidupku untuk menyegelmu sepenuhnya. Bagimu untuk dipenjara oleh seni penyegelan agungku, anggaplah itu sebagai kematian yang pantas. Setiap kata yang baru saja diucapkan Tuan Muda Chunan menghabiskan 1.000 tahun umur, sungguh mengerikan. Sialan! Fang Han baru saja akan mengaktifkan pagoda 8 divisi dan jimat tanah 5 elemen untuk melarikan diri. Tapi itu sia-sia, jimat tanah 5 elemen telah sepenuhnya kehilangan hubungannya dengan tanah 5 elemen. Percuma saja. Ini berada di dalam janin primordial kekacauan, setara dengan plasenta.
Kau harus menemukan jalan keluar untuk keluar. Saat aku di sini, aku terjebak selama 100 tahun penuh sebelum menemukan titik spasial misterius untuk melarikan diri. Bahkan jika kau memiliki harta karun sihir yang dapat merobek alam kekosongan, tanpa menemukan titik spasial, kau tidak bisa keluar. Mengapa aku memilih tempat ini? Justru karena diagram mata air kuningmu terlalu ajaib, dan kau telah menjarah cukup banyak pil yang murni untuk melarikan diri kapan saja. Sekarang mari kita lihat bagaimana kau melarikan diri. Suara Tuan Muda Chunan yang lantang menggema. Segel heksagram turun ke arah Fang Han di tengah suara yang dahsyat itu. Fang Han bahkan tidak sempat menggunakan sedikit mana sebelum tiba-tiba disegel di dalamnya. Pola heksagram berubah menjadi diagram formasi, sepenuhnya menyegel Fang Han. Bentuk akhir dari seni penyegelan agung disebut segel kehidupan. Sama seperti bentuk akhir dari seni pemotongan agung disebut pemotongan jiwa. Segel kehidupan yang dilepaskan oleh Tuan Muda Chunan dengan mengonsumsi seluruh umur 4.000 tahun praktis tidak dapat ditembus. Setelah disegel di dalam, Fang Han merasakan semua mananya benar-benar terkurung, semua kemampuan ilahinya mengeras, bahkan seni 5 elemen agung yang telah ia kembangkan pun berhenti beredar. Hanya seni takdir kecil yang tidak terpengaruh oleh segel tersebut. Namun, dia tahu bahwa menggunakan seni takdir kecil untuk memecahkan segel itu mungkin akan menghabiskan 5.000 tahun masa hidupnya. Dia tidak mampu menanggung pengorbanan itu sekarang. Meskipun dia telah menyempurnakan prasasti penyegel dewa bermata 6, membuka alam naga, dan menyerap cukup ki naga sejati 8 divisi untuk memulihkan umurnya yang hilang, jika dia kehilangan setengah umurnya lagi, akan benar-benar mustahil untuk memulihkannya, dan dia tidak akan pernah bisa bersaing untuk alam rahasia panjang umur. Jadi, dia tidak berani menggunakan seni takdir yang lebih rendah? Fang Han, apa yang harus kita lakukan? Seni penyegelan agung ini terlalu kuat. Kita sama sekali tidak bisa bergerak sekarang, bahkan tidak bisa mengaktifkan mana, bahkan jembatan ketidakberdayaan dan gerbang Avici pun tidak bisa beroperasi. Fluktuasi spiritual Yan yang samar-samar ditransmisikan ke pikiran Fang Han. Setelah disegel oleh seni penyegelan agung, Fang Han merasa bahkan pikirannya pun bergerak jauh lebih lambat. Fluktuasi spiritual Yan juga terputus-putus. Di dalam pagoda 8 divisi, di antara 9 raksasa abadi, kecuali Taois Mhu yang masih berjuang keras, berusaha memecahkan segel, raksasa abadi lainnya tampak sepenuhnya terpenjara, tidak mampu mengerahkan sedikit pun kekuatan. Kemampuan ilahi mereka, mana mereka, bahkan pikiran mereka sepenuhnya disegel. Sekarang mereka seperti lalat dan nyamuk dalam getah pohon. Seandainya bukan karena seni takdir kecil, Fang Han bahkan tidak akan mampu berpikir sekarang. Dan jika bukan karena diagram mata air kuning itu sendiri merupakan artefak Dao berkualitas tertinggi, Yan pun tidak akan bisa memancarkan fluktuasi spiritual yang samar. Buku Bintang Tanpa Batas? Teknik Harta Karun Pemurnian Bintang. Pada saat itu, sebuah buku surgawi yang terbuat dari cahaya bintang terbang keluar dari atas kepala Tuan Muda Chunan lagi, menyelimuti Fang Han yang tersegel. Cahaya bintang yang tak terbatas mengalir turun, meresapi segel, lalu berubah menjadi jutaan benang, menembus setiap pori dan setiap inci ki asal di tubuh Fang Han. Inilah metode pemurnian harta karun sihir dari Istana Bintang Wuji, yang berevolusi dari seni bintang agung. Tuan Muda Chunan juga telah menguasainya dengan sangat dalam. Sekarang dia menggunakan metode ini untuk memurnikan Fang Han dan mengendalikannya sepenuhnya. Pada saat itu juga, Fang Han merasakan kekuatan bintang lawannya meresap ke dalam tubuhnya. Seluruh tubuhnya bergetar, dan dia menggunakan seni takdir kecil untuk mengalir di dalam tubuhnya, terus-menerus menghancurkan kekuatan bintang lawannya. Menggunakan seni takdir kecil untuk perlindungan diri tidak mengurangi umur. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Jari-jari Tuan Muda Chunan berubah. 1 juta pil yang murni muncul dari tubuhnya, lalu terbakar, menyatu ke dalam kemampuan ilahinya. Seketika itu juga, kitab bintang tanpa batas menjadi 10 kali lebih besar. Kekuatan teknik pemurnian harta karun juga meningkat 10 kali lipat. Tuan Muda Chunan adalah seorang ahli di puncak tingkat kedua alam rahasia panjang umur, tubuh abadi, dan memiliki artefak Dao tingkat tinggi seperti ranjang naga Kaisar Bintang. Sekarang berada di dalam janin primordial kekacauan, dia tidak takut Fang Han akan melarikan diri, sehingga dia dapat dengan percaya diri dan berani memurnikannya. Tanpa Fang Qingsui mengawasi dari dekat, dia melepaskan seluruh kekuatannya. Fang Han sama sekali bukan tandingan dan hanya bisa dengan patuh disegel, menerima penyempurnaan yang diberikannya. Dia telah mengkultivasi banyak dari 3.000 Dao Agung, kemampuan ilahi yang diturunkan dari gerbang kehidupan abadi di alam abadi. Seperti, seni bintang agung, seni cakrawala agung, seni perlindungan tubuh agung, seni menelan agung, seni pengikatan agung, seni pembekuan agung, seni teleportasi agung, seni penyegelan agung. Fang Han bahkan menduga bahwa dia telah mengkultivasi lebih dari sekadar kemampuan ilahi ini, dengan 3.000 Dao Agung lainnya juga. Masing-masing dari 3.000 Dao Agung sudah cukup untuk mendirikan sebuah sekte, mendominasi alam semesta antar bintang, dan berkuasa penuh di suatu wilayah.
Dan Tuan Muda Chunan ini telah mengkultivasi begitu banyak dari 3.000 Dao Agung, masing-masing dikultivasi hingga tingkat ekstremnya benar-benar luar biasa. Tidak diketahui dari mana ia mendapatkan pertemuan-pertemuan yang menguntungkan seperti itu. Fang Han saat ini sedang mengkultivasi seni pemotongan agung, seni pemakan agung, seni 5 elemen agung, dan seni asal agung, yang merupakan 4 dari 3.000 Dao Agung. Adapun seni malapetaka agung, yang diperoleh dari Yan Shuitian, metode petir kekacauan agung, yang diperoleh dari pedang petir kekacauan agung, dan seni pemusnahan agung, yang baru saja diperoleh dari leluhur tanpa wujud, dia belum sempat mengkultivasinya. Pertama, tidak ada cukup waktu. Mengkultivasi masing-masing dari 3.000 Dao Agung membutuhkan ribuan tahun untuk akhirnya berhasil. Kedua, itu terlalu boros energi. Jika dia mengkultivasi beberapa lagi dari 3.000 Dao Agung, dia akan memiliki peluang yang lebih kecil untuk melangkah ke alam rahasia panjang umur. Fang Han memutuskan bahwa setelah memasuki alam rahasia panjang umur, dia akan mengembangkan kemampuan ilahi, meninggalkan beberapa dari 94 kemampuan ilahinya, menyegelnya di dalam pagoda 8 divisi, dan kemudian mengembangkan 3.000 jalan agung, bergerak dari kompleksitas menuju kesederhanaan. Namun kini, krisis tampaknya telah sepenuhnya menimpa dirinya. Tak peduli berapa banyak kemampuan ilahi yang dimilikinya, tidak ada cara untuk mengembangkannya. Tuan Muda Chunan berusaha sekuat tenaga untuk memurnikannya. Rumus pemurnian harta karun dari seni bintang agung, atas dorongannya, mengalir turun seperti badai antar bintang, menembus seluruh tubuhnya, bahkan meresap ke dalam lautan kesadarannya. Untuk mengendalikan pikirannya sepenuhnya. Dan tubuhnya, kekuatan sihirnya, dan kemampuan ilahinya semuanya disegel oleh segel kehidupan, sehingga tidak dapat bergerak sedikit pun. Meskipun seni takdir kecil masih dapat beroperasi, memecahkan segel tersebut akan menyebabkan kerusakan yang terlalu besar. Kali ini, bahaya mengancamku. Tuan Muda Chunan ini benar-benar terlalu tangguh. Aku bukan tandingannya. Kali ini, aku hanya bisa mempertaruhkan nyawaku, bahkan jika aku tidak pernah bisa memasuki alam rahasia keabadian, aku harus menghancurkan segel ini dan melukainya dengan parah. Fang Han mengeraskan hatinya, menyimpan mentalitas hidup dan mati. Namun, ia juga memiliki keraguan di dalam hatinya. Meskipun menggunakan seni takdir kecil dapat mematahkan segel kehidupan dari seni penyegelan agung, hal itu tidak akan membahayakan Tuan Muda Chunan. Konsekuensi yang mungkin terjadi adalah, ikan mati, tetapi jaring tetap utuh. Dari konfrontasi dengan Tuan Muda Chunan, Fang Han memahami kekuatan seorang ahli tubuh abadi. Perbedaan tingkat kekuatan tidak dapat diimbangi oleh harta karun sihir. Kau ingin menggunakan kemampuan ilahi ajaibmu itu? Sungguh luar biasa. Di bawah segel kehidupan seni penyegelan agung, kemampuan itu masih dapat beroperasi. Jauh lebih kuat daripada seni bintang agung istana bintang wujiku. Aku belum pernah menyaksikan kemampuan ilahi yang begitu dahsyat. Untungnya, kau belum berkultivasi hingga alam rahasia keabadian, jika tidak, aku benar-benar tidak akan mampu menyegelmu. Seseorang sepertimu, begitu kau berkultivasi hingga alam rahasia keabadian, akan sangat menakutkan. Bahkan aku, Tuan Muda, takut akan potensimu, kau tahu. Aku, Tuan Muda, sangat berbakat, seorang jenius di antara para jenius, bisa dibilang nomor 1 dalam tubuh abadi. Kau benar-benar membuatku, Tuan Muda, takut padamu, kau bisa mati tanpa penyesalan. Saat formula pemurnian harta karun Tuan Muda Chunan menembus tubuh Fang Han, dia segera merasakan bahwa, seni takdir kecil, Fang Han masih bekerja perlahan. Segel kehidupan dari seni penyegelan agung tidak berpengaruh pada kemampuan ilahi ini. Untuk sesaat, Tuan Muda Chunan sangat mendambakan kemampuan ilahi ini. Seberapa tinggi tingkat kultivasinya? Pemahamannya tentang kemampuan ilahi dan sihir tahu jauh lebih dalam daripada Fang Han. Tentu saja, dia mengetahui sifat dahsyat dari seni takdir kecil. Jika dia bisa merebut kemampuan ilahi ini, dia akan benar-benar tak terkalahkan. Fang Han tetap tak bergerak, diam-diam menggunakan seni takdir kecil untuk melarutkan aura pelindung yang telah disusupkan Tuan Muda Chunan ke dalam tubuhnya, bersiap untuk serangan putus asa. Dalam sekejap, ia merancang rencana hidup atau mati yang sesungguhnya di dalam hatinya. Itu adalah langkah pertama menggunakan seni takdir kecil untuk meledakkan seni penyegelan agung, kemudian melepaskan kemampuan ilahi di dalam cahaya Zen keselamatan semesta agung, membuat semua harta karun sihir di pagoda 8 divisi, 9 pemimpin besar, 3.000 raja iblis surgawi, banyak guru inti emas, dan Wang Fulong di tingkat ke-9 kekuatan ilahi semuanya meledak sendiri. Kekuatan ini akan cukup untuk meledakkan Tuan Muda Chunan hingga tewas. Namun setelah pagoda 8 divisi meledak, pagoda itu akan hancur total. Semua harapan yang telah dipupuk Fang Han selama bertahun-tahun akan sirna. Siapa sangka, saat Fang Han memikirkan hal ini, Tuan Muda Chunan terkejut, kau benar-benar berencana menggunakan kemampuan ilahi ini untuk membuka segel kehidupanku, lalu meledakkan pagoda 8 divisi? Sungguh gila, sungguh gila. Jika kau berhasil, aku, Tuan Muda,
akan mati atau terluka parah, kekuatanku akan sangat berkurang. Untungnya, aku, Tuan Muda, sangat berbakat, dengan wawasan tajam tentang perubahan halus dalam pikiranku sendiri, memiliki kemampuan ilahi yang disebut badai pikiran yang dapat merasakan bahaya. Sekarang setelah aku menyegelmu dan aura pelindungku telah memasuki tubuhmu, aku juga dapat merasakan beberapa pikiranmu. Jika tidak, aku pasti akan terluka oleh pengkhianatanmu. Sambil berbicara, Tuan Muda Chunan tidak berhenti sedikitpun. Badai pikiran. Kendalikan roh. Dia melepaskan sihir Taois lainnya. Sihir Taois ini tidak memiliki fluktuasi kekuatan sihir, melainkan fluktuasi roh yang samar, aliran pikiran mental yang deras, luas dan perkasa seperti sungai panjang langit dan bumi, menembus tubuh Fang Han dan langsung memasuki lautan kesadarannya. Sihir Taois macam apa ini? Badai pikiran? Bukankah itu kemampuan unik dari ras dewa? Fang Han terkejut dalam hatinya. Di lautan kesadarannya, badai mulai mengamuk, semua pikirannya mulai menjadi kacau, dan seluruh dirinya tampak seperti perahu kecil di tengah samudra yang sedang menghadapi badai dahsyat. Mindstorm adalah kemampuan ilahi unik dari ras dewa. Setelah dilepaskan, ia menciptakan badai besar dalam jiwa, menyerbu lautan kesadaran musuh, menyebabkan pikiran mereka menjadi kacau dan kehilangan kesadaran diri serta kendali atas tubuh mereka sepenuhnya. Tuan Muda Chunan ini ternyata mengetahui bahkan kemampuan ilahi unik dari ras dewa. Mungkinkah? Ras dewa? Kau benar-benar tahu tentang ras dewa? Itu bahkan lebih baik. Sejujurnya, aku, Tuan Muda, adalah setengah manusia, setengah dewa. Ibuku adalah kaisar dewa dari ras dewa. Ayahku adalah kaisar bintang. Tetua Agung Istana Bintang Wuji. Itulah mengapa aku, Tuan Muda, sangat berbakat. Mengkultivasi sihir Taois apapun menghasilkan 2 kali lipat hasil dengan setengah usaha, dan kultivasiku berkembang dengan lancar hingga ribuan mil. Ini adalah rahasia terbesar tubuhku, yang tidak diketahui siapapun. Tapi sekarang aku memberitahumu, dan itu tidak masalah, karena kau akan segera mati. Kita telah bertarung begitu lama, dan kau belum pernah menyaksikan realitas sejatiku. Bagimu, ini juga merupakan penyesalan. Aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatan sejatiku yang sebenarnya. Seluruh tubuh Tuan Muda Chunan bergetar. Di atas kepalanya, aliran ki menyembur keluar, lalu mengembun menjadi sebuah domain. Aura domain ini bahkan lebih menakutkan dan mendalam daripada aura 2 domain Fang Han, yaitu domain iblis abadi dan tanah suci kebahagiaan tertinggi. Kerajaan para dewa. Tuan Muda Chunan awalnya adalah hibrida antara ras dewa dan manusia. Tubuhnya dipenuhi dengan karakteristik kehidupan ras dewa tetapi memiliki kecerdasan manusia. Tidak heran dia mengetahui begitu banyak dari 3.000 Dao Agung. Ras dewa adalah ras yang menguasai 3.000 Dao Agung terbanyak, mendominasi seluruh langit dan alam yang tak terhingga. Dan wilayah yang dikultivasi oleh Tuan Muda Chunan disebut Kerajaan Para Dewa. Domain ini dapat dikatakan melampaui banyak domain, bahkan melampaui domain iblis abadi dan tanah suci kebahagiaan tertinggi. Karena baik itu ras iblis maupun sekte Buddha, tidak ada yang semenakutkan ras dewa. Begitu dia melepaskan Kerajaan Para Dewa, domain yang menakutkan ini benar-benar menyelimuti Fang Han. Aura domain menembus setiap inci ki asal di tubuh Fang Han, hingga ke organ dalamnya. Aura itu juga sepenuhnya menenggelamkan lautan kesadarannya. Kartu truf utama saya adalah Kerajaan Para Dewa ini, domain sejati. Ia berkuasa mutlak atas segala sesuatu di langit dan bumi. Saya, Tuan Muda, akan memerintah segalanya, memperbudak segalanya. Semua keindahan di langit dan bumi adalah milik saya, Tuan Muda. Mereka yang menentang saya, Tuan Muda, akan dimurnikan oleh Kerajaan Para Dewa. Tanpa sedikit pun keraguan. Tuan Muda Chunan melepaskan Kerajaan Para Dewa, menyelimuti Fang Han, dan segera menyelidiki segala sesuatu tentang Fang Han. Tubuh yang sangat kuat? Tubuh ini sebenarnya menggabungkan 6 prasasti penyegel dewa tingkat artefak Dao, dan di dalamnya terdapat aura naga langit primordial. Bagus, sangat bagus. Kau belum berkultivasi hingga alam rahasia keabadian tetapi telah mencapai setengah tubuh abadi. Meskipun kekuatanmu jauh dari sebanding dengan kekuatanku, setelah terpencar, kau masih bisa memadatkan diri kembali. Bagaimana tepatnya kau mencapai ini? Aku, Tuan Muda, tahu banyak hal, maha tahu tentang semua hal di bawah langit, tetapi orang aneh sepertimu, belum pernah kulihat sebelumnya. Tuan Muda Chunan sedang menganalisis alasan di balik setengah tubuh abadi Fang Han. Dan pada saat ini, Fang Han sepenuhnya diselimuti oleh Kerajaan Para Dewa. Bahkan seni takdir tingkat rendah pun berhenti berfungsi, hanya secercah kejernihan yang tersisa di pikirannya, berjuang untuk bertahan. Perlawanan tidak ada gunanya. Di bawah Kerajaan Para Dewa, semua perjuangan sia-sia. Sambil memurnikan Fang Han, Tuan Muda Chunan melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya melesat keluar dari ranjang naga Kaisar Bintang. Di dalam cahaya itu, muncul sesosok wanita, dia adalah Fang Qingwei. Begitu Fang Qingwei muncul, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Tuan Muda,
mengapa Anda memanggil saya? Sayang, lihat siapa yang telah kusegel? Tuan Muda Chunan menunjuk. Ini dia, Fang Han. Fang Qingwei tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, sangat terkejut. Setelah memastikan cukup lama, akhirnya dia yakin bahwa yang disegel itu memang Fang Han. Fang Han, yang dulunya begitu angkuh, kini telah disegel dan akan dimurnikan. Hatinya langsung dipenuhi rasa senang dan puas yang luar biasa. Fang Han, ternyata kau, Fang Han. Kau juga mengalami hari ini. Tak terbayangkan, tak terbayangkan. Kau, yang dulunya begitu angkuh, ternyata akan berakhir seperti ini hari ini. Tuan Muda Chunan melambaikan tangannya, mengirimkan suara Fang Qingwei ke dalam segel. Qingwei, citra Dharma langit dan bumi serta tubuh Fang Han ini sangat unik. Setelah aku memurnikannya dan meraciknya menjadi pil obat, aku akan memberikannya kepadamu untuk meningkatkan kultivasimu. Tunggu, aku ingin dia mati dengan cara yang paling menyedihkan dan menyakitkan, kata Fang Qingwei dengan kejam. Fang Han, aku tidak pernah menyangka bahwa meskipun kau sombong, membunuh dewa dan menghancurkan Buddha di dunia agung Xuan Huang, bahkan membunuh murid sekte Tai dan mempersembahkan mereka kepada yang mulia abadi Linglong. Sekarang kau telah datang ke benua kekacauan, kau ditakdirkan untuk mata air kuning. Aku benar-benar mengasihanimu, tetapi kau tidak akan pernah bisa berbuat apapun kepada Tuan Muda Chunan. Tuan muda ini sudah lama mendengar bahwa ahli nomor 1 di dunia agung Xuan Huang bernama Yang Mulia Abadi Linglong sangat kuat. Tetapi cepat atau lambat, tuan muda ini juga akan membimbingnya. Tuan muda ini tidak memiliki ambisi besar dalam hidup, hanya ingin mengumpulkan semua wanita cantik dari seluruh langit dan alam yang tak terhingga ke dalam harem saya. Sambil memurnikan Fang Han, Tuan Muda Chunan mengobrol dan tertawa dengan Fang Qingwei. Semua suara itu sampai ke telinga Fang Han. Fang Qingwei, apa kau pikir Tuan Muda Chunan yang disebut-sebut itu bisa berbuat apa-apa padaku? Mengikuti tokoh rendahan ini, kau akhirnya akan diinjak-injak di bawah kakiku. Fang Han berjuang mati-matian, diam-diam mengerahkan dua domain besarnya, domain iblis abadi, dan tanah suci kebahagiaan tertinggi, berusaha untuk melawan invasi kerajaan para dewa. Namun, di bawah selubung kerajaan para dewa, kedua domain besarnya sangat sulit digunakan, bahkan tidak dapat beroperasi sepenuhnya. Fang Han, kau benar-benar seperti bebek, bahkan setelah dimasak, mulutmu tetap keras. Mendengar suara Fang Han, Fang Qingwei mengumpat dengan ganas, aku ingin melihat keadaanmu yang menyedihkan, lalu memurnikan citra Dharma langit dan bumi serta tubuhmu menjadi pil obat, atau menyegel jiwamu di dalam harta karun ajaib untuk diperlihatkan kepada semua murid sekte Yuhua di dunia besar Xuan Huang. Qingwei, karena kau ingin melihat penampilannya yang menyedihkan, aku akan menyiksanya sepuas hatiku. Sejujurnya, potensi Fang Han ini bahkan lebih besar daripada tuan muda ini, cadangannya lebih melimpah daripada milikku, yang membuat tuan muda ini sangat tidak senang. Tuan Muda Chunan kembali memancarkan cahaya cemerlang dari tubuhnya, meningkatkan kekuatan kerajaan dewanya, seperti dua batu penggiling besar yang dengan ganas menggiling roh, daging, dan banyak harta karun sihir Fang Han. Terima kasih, Tuan Muda. Fang Han adalah orang yang paling kubenci dalam hidupku. Tuan Muda telah membantuku membunuhnya hari ini, aku sangat berterima kasih. Mulai sekarang, aku akan sepenuh hati mengabdikan diriku padamu, kata Fang Qingwei dengan gembira. Bagus, sangat bagus. Tapi kau harus membantu tuan muda ini mendapatkan adikmu. Adikmu sekarang sangat kuat, tuan muda ini tidak yakin bisa mengalahkannya. Bagaimana mungkin? Adikku belum mencapai alam rahasia keabadian, tetapi tuan muda adalah tokoh legendaris dengan tubuh abadi. Tuan muda hanya perlu menemukan adikku untuk dengan mudah merebut tubuh dan hatinya, kata Fang Qingwei dengan tidak percaya. Saat kau berlatih kultivasi jauh di dalam ranjang naga kaisar bintang tadi, aku sudah bertarung dengan kakakmu. Dia sebenarnya juga telah mencapai tubuh abadi. Mata Tuan Muda Chunan berkilat dengan cahaya mesum, tapi ini justru meningkatkan ketertarikanku. Semakin kuat wanitanya, semakin besar keinginan Tuan Muda ini untuk menaklukkannya. Baiklah, Tuan Muda, cepatlah memurnikan Fang Han, untuk menghindari malam-malam panjang dan banyak mimpi. Di dalam janin purba yang kacau ini, tak seorang pun bisa masuk. Malam-malam panjang dan mimpi-mimpi panjang apa yang harus kulakukan? Lagi pula, di hadapan Fang Han ini, aku memiliki kekuatan mutlak, mampu menekannya sepenuhnya. Sekalipun dia memiliki keberuntungan terbesar sekalipun, itu tidak berguna. Sekarang dia seperti kura-kura dalam toples. Ikan di atas talenan, berada di bawah kekuasaanku. Tuan Muda Chunan mencengkeram Fang Qingwei dengan satu tangan, meremas tubuhnya, sementara dengan tangan lainnya ia berulang kali membuat gerakan mencengkeram ke arah Fang Han. Kerajaan para dewa kembali diselimuti, membalikan langit dan bumi, dengan hantu-hantu menangis dan para dewa meraung. Tidak bagus. Fang Han merasa bahwa semua kemampuan ilahinya, semua kekuatan sihirnya, semua semangatnya, bahkan umurnya, dan bahkan secercah cahaya samar di lubuk hatinya akan segera padam. Pada saat kritis ini, dia memusatkan seluruh semangatnya, berjuang mati-matian untuk bertahan. Namun,
Itu sama sekali tidak berguna. Domain, kerajaan para dewa, milik Tuan Muda Chunan terlalu kuat, melampaui domain iblis abadi dan tanah suci kebahagiaan tertinggi. Fang Han hampir tidak mampu melawannya. Tetapi, pada saat krisis ini, jauh di dalam alis Fang Han, seberkas cahaya hijau berkedip lembut, sebenarnya menyerap sedikit aura domain dari kerajaan para dewa ke dalamnya. Pohon dunia. Itu pohon dunia. Fang Han seketika tersadar. Pohon dunia yang tersembunyi di dalam dahinya ternyata telah mulai menyerap kekuatan domain dari kerajaan para dewa. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa di puncak pohon dunia, bentuk embrio buah panjang umur sekali lagi mulai terbentuk. Benar sekali. Tuan Muda Chunan ini lahir dari Kaisar Dewi Ras Dewa dan Kaisar Bintang. Dia membawa Ki Ras Dewa, dan pohon dunia adalah musuh bebuyutannya. Sekarang menggunakan kerajaan para dewa untuk menjebakku, dia tidak pernah menyangka pohon dunia akan mulai menyerap kekuatan domainnya. Hati Fang Han sejernih cermin. Dengan sebuah pikiran, buah umur panjang yang masih berupa embrio itu berubah menjadi ki asal dan menyatu ke dalam citra Dharma langit dan bumi kelahirannya. Tingkat kultivasinya awalnya hanya selangkah lagi menuju alam rahasia panjang umur. Sekarang, dengan bantuan buah panjang umur yang masih dalam tahap embrio ini, tubuhnya langsung mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dua domain besarnya, tanah suci kebahagiaan tertinggi dan domain iblis abadi, setelah menyerap kekuatan buah panjang umur embrionik, sebenarnya mulai menyatu. Dan di dalam kedua domain ini, muncul domain ketiga, yang jelas merupakan aura kerajaan para dewa. Ya, pohon dunia secara khusus melawan ras dewa. Ketika Tuan Muda Chunan menggunakan domain kerajaan para dewa untuk menekan dan memurnikan Fang Han, pohon dunia akhirnya mulai secara paksa menyerap kekuatan kerajaan para dewa, mengubahnya menjadi buah panjang umur embrionik. Sekarang buah panjang umur itu telah menyatu ke dalam tubuh Fang Han, karakteristik kerajaan para dewa juga memasuki tubuh dan jiwa Fang Han. Awalnya, domain iblis abadi dan tanah suci kebahagiaan tertinggi milik Fang Han, dua domain besar, satu Buddha dan satu iblis, tidak kompatibel seperti api dan air. Hanya dengan mediasi seni takdir kecil mereka menjadi teratur, tetapi mereka masih sangat jauh dari fusi. Namun kini, aura kerajaan para dewa ikut bergabung. Domain ras dewa ini bahkan lebih kuat daripada ruang domain ilahi, Kaisar Dewa Hentian, Buddha, Iblis, dan Ilahi. Ketiga domain besar itu bergantian, bahkan mulai menghasilkan fusi. Kekuatan Tuan Muda Chunan telah melampaui Kaisar Dewa Hentian. Banyak dao agung yang dia ketahui jauh lebih banyak daripada Kaisar Dewa Hentian. Dapat dilihat bahwa ibunya, Kaisar Dewi dari ras dewa, memiliki status dan tingkat kultivasi yang berkali-kali lebih tinggi daripada Kaisar Dewa Hentian. Pohon dunia itu masih terus menyerap aura kerajaan para dewa, mengubahnya menjadi buah umur panjang yang masih berupa embrio yang terus-menerus dimakan oleh Fang Han. Tiga domain besar Fang Han tiba-tiba bergabung, membentuk roda tiga warna, satu hitam pekat, satu emas, dan satu berwarna kekacauan. Dan citra Dharma langit dan bumi kelahiran Fang Han, roh primordial dengan 3.000 tangan dan 3.000 mata, duduk bersila di dalam roda ini, seolah-olah ia adalah penguasa yang mengendalikan takdir. Mengerikan, luas, epik, kuno, grand mist, jauh, chaos. Tak ada kata-kata yang mampu menggambarkan besarnya aura ini. Intisari dari alam iblis abadi, tanah suci kebahagiaan tertinggi, dan kerajaan para dewa, di bawah penindasan seni takdir kecil Fang Han. Citra Dharma langit dan bumi natal dan pengaturan pohon dunia, menjelma ke dalam domain baru, domain yang tidak dikenal. Domain yang belum pernah diolah sejak zaman kuno. Fang Han secara akurat memahami fenomena ini. Ia merasa bahwa wilayah kekuasaannya ini dipenuhi aura misterius dan mendalam, seolah-olah terhubung erat dengan suatu aturan misterius sejak zaman dahulu kala. Itu adalah penguasa takdir, awal mula dunia. Jika memang demikian, domain yang baru saya kembangkan ini adalah perpaduan antara ajaran Buddha, Iblis, dan Ilahi, yang ditekan oleh seni takdir kecil. Kekuatannya tak tertandingi. Fang Han terus meningkatkan kekuatannya sendiri. Dengan menyatukan domainnya, mengatur ki asalnya, vitalitas dalam tubuhnya sepenuhnya pulih. Pikirannya menjadi sangat hidup, seolah-olah mengalami semacam transformasi. Jauh di dalam jiwanya, gerbang alam abadi tampak jelas di kedalaman ruang dan waktu yang tak terbatas. Gerbang alam abadi itu lebih jelas, lebih besar, dan lebih mengagumkan daripada gerbang milik ahli kemampuan ilahi tingkat ke-10 manapun. Tatapan Fang Han seolah menembus penghalang gerbang ini, melihat menembus segala sesuatu di alam abadi. Pohon dunia di dahinya tiba-tiba muncul, melayang di atas kepalanya. Setiap sistem akarnya menyerap kekuatan kerajaan para dewa seperti paus yang meminum air. Energi dari kerajaan para dewa terus mengalir ke tubuh Fang Han, semakin meningkatkan kekuatannya. Kekuatan Fang Han meningkat setiap detiknya, umurnya pun bertambah setiap detiknya. Dia benar-benar telah mencapai batasnya,
mencapai puncak tingkat ke-10 kemampuan ilahi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi, tak ada duanya pun yang mampu menandinginya sebelum atau sesudahnya. Saat ini, dia seperti bendungan besar yang akan jebol diterjang banjir, siap meletus kapan saja dan menenggelamkan seluruh dunia. Apa? Apa itu? Kekuatan kerajaan dewaku melemah. Kekuatan itu diserap? Benda apa yang bisa menyerap kekuatan kerajaan dewaku? Setelah mencapai tubuh abadi, dengan mengandalkan kerajaan dewa, aku diam-diam telah membunuh banyak ahli yang sangat kuat. Bagaimana mungkin kekuatan itu diserap? Tuan Muda Chunan juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres saat ini. Karena ia merasa bahwa kekuatan dari kerajaan para dewa miliknya sebenarnya sedang diserap oleh sesuatu, dan segel yang telah ia ciptakan dengan kekuatan hidupnya sebenarnya mulai mengendur. Sebuah kekuatan penghancur sedang bergejolak di dalam tubuh Fang Han. Tuan Muda, ada apa? Fang Qingwei juga tampak menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan buru-buru bertanya. Dia juga telah berkultivasi di dalam diagram tanpa batas primordial untuk waktu yang lama, mencapai inti emas, menjadi penguasa kecil zaman. Wawasannya pun meningkat sesuai dengan itu. Pohon dunia. Ini benar-benar pohon dunia. Bukankah benda ini sudah hancur sejak lama? Bagaimana bisa muncul di tubuhmu? Ini adalah musuh bebuyutan ras dewa, musuh bebuyutan sejati, yang sebenarnya tersembunyi di dalam tubuhmu. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Fang Han, kau binatang buas, kau benar-benar memiliki pohon dunia di tubuhmu. Dan itu adalah pohon dunia yang telah berakar dan tumbuh. Tuan Muda Chunan kemudian juga menyadari apa benda yang menyerap kekuatan kerajaan dewanya. Domainnya adalah, benar sekali, itu persis pohon dunia. Hari ini, jika kau tidak memiliki garis keturunan ras dewa, aku tetap tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tapi kau memiliki garis keturunan ras dewa. Itu memberiku kesempatan. Aku harus berterima kasih atas bantuanmu, yang memungkinkanku akhirnya mengambil langkah penting ini. Fang Han, di dalam jurus penyegelan agung, mengeluarkan suara dingin, gerbang alam abadi. Bukalah untukku. Aku akan melangkah ke alam rahasia keabadian. Fang Han membuka matanya dan benar-benar berdiri di dalam seni penyegelan agung. Kebangkitan mendadak ini bagaikan gunung besar yang meletus dari tanah datar, megah, agung, dan dengan aura seperti pelangi. Kemudian, di atas kepalanya, roh-roh yang tak terhitung jumlahnya membuka ruang waktu yang jauh. Di kedalamannya, gerbang alam abadi tampak jelas, bahkan pola dan aura kunonya ditransmisikan ke dalam janin primordial kekacauan ini. Janin primordial kekacauan adalah inti dari benua kekacauan. Legenda mengatakan bahwa rahasia benua kekacauan tersembunyi di sini. Bahkan mungkin rahasia artefak Dao tingkat tak tertandingi di inti benua kekacauan juga tersembunyi di sini. Namun, bagaimanapun juga, itu bukanlah artefak abadi, jadi ia tidak dapat menghalangi transmisi kekuatan alam abadi. Ia juga tidak dapat mencegah para master alam rahasia keabadian untuk menyerap dan memahami ki primordial alam abadi. Hanya kekuatan gerbang Xuanpin di dalam istana abadi Taiyuan yang dapat menyegelnya. Ki primordial alam abadi. Oleh karena itu, Fang Han dapat dengan mudah menembus ke alam rahasia panjang umur di sini. Dia menggunakan kekuatan, kerajaan para dewa, milik Tuan Muda Chunan untuk akhirnya menggabungkan dua domainnya, menyatukan Buddha dan Iblis. Pada saat yang sama, dia menerobos rintangan terakhir, dan sekarang dia akhirnya akan membuka gerbang alam abadi yang disegel debu dan melangkah ke alam rahasia keabadian. Saat dia berdiri, dua cahaya ilahi melesat keluar dari matanya, luas dan tak terbatas, langsung menghantam gerbang alam abadi. Sialan! Dia akan memasuki alam rahasia keabadian tepat di depan mataku. Begitu dia memasuki alam rahasia keabadian, aku tidak akan bisa menahannya lagi. Tuan Muda Chunan juga sangat terkejut ketika melihat pemandangan ini. Tanpa berpikir panjang, dia melayangkan telapak tangannya lagi. Tangan langit muncul di atas kepala Fang Han, langsung meraih pohon dunia dan gerbang alam abadi. Sudah terlambat untuk menggangguku sekarang. Fang Han tertawa terbahak-bahak. Pagoda 8 divisi, yang telah disegel oleh seni penyegelan agung, tiba-tiba hancur berkeping-keping. Pagoda itu muncul, memancarkan 10.000 sinar cahaya dan 1.000 garis keberuntungan, melayang di udara, menghalangi tangan langit Tuan Muda Chunan. Setelah Fang Han pulih, pikirannya terhubung dengan pagoda 8 divisi. Dengan sedikit getaran, 9 raksasa abadi di pagoda 8 divisi, termasuk Raja Suci Pemutar Roda, terbangun olehnya. Mereka mengerahkan kekuatan mereka bersama-sama dan segera menghancurkan seni penyegelan agung. Setelah pagoda 8 divisi menghalangi tangan langit, cahaya ilahi yang memancar dari mata Fang Han akhirnya mengenai gerbang alam abadi. Boom! Dengan suara dentuman keras, seolah-olah sebuah dunia besar telah hancur, gerbang alam abadi perlahan terbuka. Di dalamnya terasa kabur, dan kemudian, seperti gunung yang runtuh dan tsunami, hukum surgawi, ki primordial alam abadi, berbagai informasi, aturan Dao surgawi, dan misteri dunia mengalir deras, seperti sungai surgawi yang pecah, seperti semua bintang di galaksi yang jatuh bersamaan. Terlihat jelas,
Aliran ki primordial alam abadi dan informasi tentang hukum Dao Agung terkondensasi menjadi naga raksasa, semuanya turun ke kepala Fang Han, kemudian memasuki tubuhnya, akhirnya menyatu dengan citra Dharma langit dan bumi kelahirannya, sekaligus mengisi lautan kesadarannya dan meresapi tubuh fisiknya. Kekuatannya terus bertambah tanpa batas. Aura yang bahkan lebih ganas daripada Dewa Iblis kuno, lebih murah hati daripada Buddha yang penuh kebahagiaan, lebih tenang daripada makhluk tertinggi Dao abadi, dan lebih luhur daripada ras dewa. Kaisar Dewa, terpancar dari tubuh Fang Han. Setelah citra Dharma langit dan bumi kelahirannya menerima hukum Dao Agung yang turun dari gerbang alam abadi, semua kemampuan ilahinya, 94 kemampuan ilahi, mulai berkembang. Mereka mengalami transformasi. Terutama seni 5 elemen agung dan kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar, yang mengalami transformasi paling dramatis. Kemampuan ilahi inti Fang Han ini termasuk dalam 10 sihir Taois teratas dari 3000 Dao Agung. Setelah dikultivasi, mereka memiliki kekuatan penciptaan untuk mengubah 5 elemen dan membentuk dunia. Sekarang, 5 elemen yang luas ini ki asal, dipelihara oleh alam abadi hukum, yang dipahami dan diubah, sekali lagi terkondensasi menjadi kanopi 5 kaisar. Namun, kanopi 5 kaisar ini sekarang 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Terlebih lagi, di atasnya, 5 naga raksasa berwarna-warni meraung dan bergetar saling berbenturan. Semua kekuatan asal 5 elemen antara langit dan bumi bersorak dan melompat, seolah menyambut kembalinya kaisar tertinggi mereka. Dan kemampuan-kemampuan ilahi lainnya, baik jalur iblis, Dao abadi, maupun Buddha, semuanya berkembang, bertransformasi, mencapai alam yang sangat tinggi. Cahaya Zen keselamatan universal agung, bahkan melahirkan cahaya Buddha yang cemerlang. Di tengah cahaya Buddha, bayangan Buddha yang tak terhitung jumlahnya melantunkan bahasa Sanskerta, dan lantunan kitab suci itu menembus telinga dan meresapi jiwa manusia. Seni pemotongan agung juga terus menyerap energi spasial, tiba-tiba berubah menjadi rune penuh gerigi, bukan sepenuhnya bilah maupun pedang. Jiwa-jiwa di atasnya meraung, teriakan tajam mereka seolah mampu merobek jiwa seseorang. Seni pemotongan agung ini telah berevolusi menjadi pemotongan jiwa. Adapun kemampuan ilahi seperti bencana angin matahari hitam, dan bencana api matahari agung, semuanya benar-benar meledak. Badai hitam dan kobaran api seterang matahari agung menerangi keabadian. Segala macam kemampuan ilahi berkembang secara serentak. Tentu saja, kemajuan paling signifikan adalah dalam seni takdir kecil. Kemampuan ilahi misterius ini, meskipun bukan salah satu dari 3000 Dao Agung, namun melampaui banyak Dao Agung, mengalami transformasi luar biasa setelah Fang Han maju ke alam rahasia panjang umur. Di alam kekosongan, aliran kekuatan takdir ditransmisikan ke tubuh Fang Han, secara bersamaan menyebarkan pikiran jiwa Fang Han ke ruang waktu tak terbatas. Pada saat ini, Fang Han merasa jiwanya maha hadir, mampu menembus seluruh ruang waktu, tidak lagi terbatas pada satu ruang saja. Pada saat yang sama, dia bahkan sedikit merasakan masa depan. Di mata Fang Han, ia seolah melihat sebuah sungai di kedalaman alam hampa, tanpa awal atau akhir, tanpa sumber atau tujuan. Dari sungai ini, yang ia tidak tahu apakah itu nyata atau ilusi, Fang Han menemukan sebutir pasir, yang tampak seperti bayangannya sendiri. Apakah ini derasnya takdir? Fang Han berpikir dalam hati. Ia langsung tersadar, dan ilusi itu menghilang, tetapi hukum Dao Agung dan ki primordial alam abadi dari gerbang alam abadi terus mengalir turun, seolah tak berujung. Gemuruh, gemuruh. Ki primordial alam abadi dari gerbang alam abadi semakin pekat, akhirnya mengalir ke tubuh Fang Han dalam bentuk yang terlihat dan nyata. Sebuah sungai yang dipenuhi kekuatan yang murni mengalir ke kepala Fang Han. Itu murni lautan ki primordial alam abadi. Kemajuan Fang Han ke alam rahasia keabadian, hancurnya gerbang alam abadi, dan kebocoran ki primordial alam abadi serta hukum Dao Agung, 10, bahkan 100 kali lebih dahsyat daripada siapapun. Semua kekuatan magis yang mendekati Fang Han berhasil dihalau. Bahkan Tuan Muda Chunan pun merasakan aura berbahaya dan berulang kali mundur. Apa itu? Bagaimana mungkin ada begitu banyak ki primordial alam abadi dan hukum Dao Agung? Ketika aku naik ke alam rahasia keabadian, ki primordial alam abadi dan hukum Dao Agung yang kudapatkan kurang dari sepertiganya. Ini keterlaluan. Asupan ki primordial alam abadi miliknya saat ini sudah sebanding dengan individu kuat dengan tubuh abadi. Dia baru saja memasuki alam rahasia keabadian. Kemampuan ilahinya. Kemampuan ilahinya. Mereka berkembang begitu cepat. Terlalu cepat? Apa domainnya? Itu bahkan lebih menakutkan daripada kerajaan para dewaku. Dan pagoda 8 divisi itu juga mulai berubah, dan pintu masuk ke alam naga telah meluas lagi. Saat Tuan Muda Chunan berulang kali mundur, dia menyaksikan perubahan Fang Han dengan sangat terkejut. Fang Han seketika membuka gerbang alam abadi, menerima pasokan ki primordial alam abadi dan hukum Dao Agung yang tak terbatas. Citra Dharma langit dan bumi kelahirannya meluas, dan tubuh fisiknya juga dimurnikan dan dibersihkan. Terlebih lagi,
Asupan ki primordial alam abadi miliknya melebihi asupan raksasa abadi biasa hingga 10 kali lipat. Itu setara langsung dengan raksasa alam rahasia panjang umur. Terutama, pohon dunia itu juga seolah merasakan kemajuannya, setiap akarnya bergembira, menjadi semakin hidup. Perlu diketahui bahwa pohon dunia itu tumbuh dari seni penguasa kayu Kaisar Azur. Sekarang setelah seni 5 elemen agung menjadi semakin kuat, setelah mencapai alam transformasi dan konversi timbal balik 5 elemen yang ekstrim, pohon dunia itu juga akan menjadi lebih kuat dan lebih berkembang sepenuhnya. Alasan Tuan Muda Chunan tidak bertindak adalah karena keberadaan pohon dunia. Untuk sementara waktu, dia belum menemukan cara untuk menahan pohon dunia dan membunuh Fang Han lagi. Yang lebih mengesankan lagi adalah Fang Han, yang kini menyerap ki primordial alam abadi, dapat langsung mengubahnya, menyebabkan ribuan kaki api yang murni menyembur dari tubuhnya. Ini jelas menunjukkan bahwa dia dapat memurnikan dan mengubah ki primordial alam abadi menjadi ki asal yang murni dalam sekejap, dan kemudian membakar ki asal yang murni ini. Di matanya, ki primordial alam abadi yang awalnya murni ternyata tidak murni. Ki primordial alam abadi terdiri dari 3000 jenis ki asal yang aneh, termasuk ki tenang, ki cahaya surgawi, ki cahaya terang, ki sejati yin murni, dan bahkan sejenis 5 elemen. Ki asal, dan bahkan ki esensi primal yang mirip dengan sumsum tulang manusia. Jenis ki asal ini dapat sangat menyehatkan diri, menenangkan pikiran, membantu kultivasi, dan meningkatkan kemampuan ilahi. Namun, di antara 3000 jenis ki asal ini, terdapat 9 jenis ki asal yang tertinggi, yang mendominasi yang lainnya, 9 jenis energi yang, ki matahari, ki yang kecil, ki yang mendalam, ki yang giok, ki yang sejati, ki yang tertinggi, ki yang harmonis, ki yang makmur, dan ki yang abadi. Kesembilan jenis energi yang ini, ketika dipadatkan bersama, membentuk kekuatan yang murni, tertinggi dan berkuasa atas 3000 jenis ki asal. Fang Han akhirnya memiliki kemampuan untuk memurnikan ki primordial alam abadi. Pada saat ini, dia akhirnya melangkah ke alam rahasia keabadian. Menjadi raksasa abadi, semua cadangan yang telah dikumpulkannya berubah menjadi hukum Dao Agung alam abadi, kekuatannya meningkat, dan terus meningkat. Batas kekuatan awalnya adalah kekuatan 100 juta kuda yang berlari kencang, tetapi sekarang dia telah menerima hukum Dao Agung alam abadi ini. Ki primordial alam abadi yang tak terbatas, semua kekuatan yang terkumpul di tubuhnya mulai berubah menjadi kekuatan. Di dalam labu transformasi naga, 30 juta pil yang murni yang telah berubah menjadi jiwa naga juga hancur sepenuhnya, menyatu ke dalam tubuhnya dan memasuki citra dharma langit dan bumi kelahirannya. Kekuatannya meningkat, 200 juta, 300 juta, 400 juta, 500 juta, 800 juta, 900 juta, 1 miliar. Akhirnya kekuatannya berhenti meningkat pesat pada 1 miliar kuda pacuan. Dan hukum Dao Agung dari gerbang alam abadi juga berhenti mengalir turun. Namun, seluruh keberadaannya telah mengalami metamorfosis total. Citra dharma langit dan bumi kelahirannya secara halus menunjukkan kecenderungan untuk menyatu dengan tubuh fisiknya. Seluruh tubuhnya, dari setiap pori-pori, memancarkan 10.000 sinar cahaya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ruang angkasa bergetar. Dengan setiap gerakan, ki asal bersorak tanpa henti, dan berbagai ki asal dari alam kekosongan yang tak terbatas menciptakan badai pasang surut. Inilah alam rahasia panjang umur. Berapa hari? Berapa tahun? Berapa banyak kesulitan? Berapa banyak harapan dan keputusasaan? Berapa banyak pembantaian? Berapa banyak penjarahan? Berapa banyak upaya? Berapa banyak perjuangan, yang berada di antara hidup dan mati? Pada saat ini, semuanya akhirnya selesai. Tidak hanya Fang Han, tetapi bahkan roh artefak, Yan, dalam diagram mata air kuning merasakan kelahiran kembali setelah bencana, dengan air mata menggenang di matanya. Fang Han akhirnya melangkah ke alam rahasia panjang umur, menjadi raksasa abadi. Dia naik ke surga dalam satu langkah, semoga dia hidup selama 10.000 tahun, 10.000 kali 10.000 tahun. Dia menjadi kekuatan besar di alam rahasia panjang umur, tingkat pertama, alam panjang umur tak terhingga. Langkah ini membawa perubahan yang menggemparkan, sebuah transformasi mendasar. Yan, akhirnya juga melihat Fajar pemulihan kekuatannya dan diagram mata air kuning sekali lagi menjadi artefak Dao tingkat tertinggi. Begitu Fang Han melangkah ke alam rahasia keabadian, dia tidak hanya dapat menarik ki primordial alam abadi dan memurnikan esensi yang murni, tetapi metode pemurnian harta sihir dan pemahaman aturannya juga meningkat pesat. Dia bahkan bisa merasakan sebagian kekuatan roda reinkarnasi di dalam diagram mata air kuning dan memahami lebih banyak lagi darinya. Seberapa kuat pun kekuatannya, berapa banyak metodenya, atau berapa banyak harta karun sihir yang dimiliki seorang kultivator di alam rahasia kemampuan ilahi, mereka tidak akan mampu menembus kekuatan 100 juta kuda pacu, dan umur mereka pun tidak akan melebihi 10.000 tahun. Kemungkinan untuk menarik ki primordial alam abadi dan memurnikan kekuatan yang murni bahkan lebih kecil.
Meskipun Fang Han sebelumnya memiliki pohon dunia untuk menarik ki primordial alam abadi, dia tidak memiliki kemampuan untuk memurnikannya. Sekarang, situasinya berbeda. Saat Fang Han melangkah ke alam rahasia panjang umur, dia jelas merasakan umurnya meningkat dengan cepat. 1000 tahun, 2000 tahun, 10.000 tahun, 20.000 tahun, 30.000 tahun. Setelah mencapai tingkat ke-10 kemampuan ilahi dan menentang langit serta mengubah takdir di alam rahasia panjang umur, seseorang dapat memiliki pemahaman yang jelas tentang rentang hidup mereka sendiri. Dan setelah mencapai alam rahasia panjang umur, itu sudah pasti. Kekuatannya terus meningkat, dan umurnya bertambah pesat. Umurnya mencapai 36.000 tahun sebelum akhirnya berhenti. 1 miliar kuda yang berpacu kencang penuh kekuatan. Masa hidup selama 36.000 tahun. Inilah keuntungan terbesar Fang Han saat ia memasuki alam rahasia panjang umur. Rentang hidup para ahli alam rahasia panjang umur biasa, seperti Taoist Long, Taoist Mu, dan guru sesuai keinginanmu, paling lama hanya sedikit di atas 10.000 tahun. Namun Fang Han memiliki kekuatan 3 kali lipat, bahkan lebih dari 3 kali lipat, hampir setara dengan Fang Qingsui, yang telah mencapai tubuh abadi. Benar sekali, umur Fang Han saat ini yang mencapai 36.000 tahun cukup untuk menyaingi tokoh-tokoh kuat dengan tubuh abadi. Para ahli seperti Baliming dan Chirongtian juga hanya memiliki umur sedikit di atas 30.000 tahun. Terlebih lagi, setelah memasuki alam rahasia panjang umur, Fang Han masih belum puas, dia ingin langsung mencapai tubuh abadi. Dia sedang menyerang hambatan utama menuju tubuh abadi. Dia tahu bahwa akumulasi kekuatannya sendiri telah memberinya kemampuan untuk menyerang tubuh abadi. Tentu saja, dia masih harus melahap roh artefak dari pedang petir kekacauan yang agung. Pedang petir kekacauan agung itu telah diubah oleh cahaya Zen keselamatan universal agung dan seni takdir kecil miliknya, sehingga tidak akan melawannya. Namun, dia tidak akan melahapnya begitu saja, karena dia belum memahami hambatan tubuh abadi. Meskipun kekuatannya telah meningkat dan dia telah mengembangkan sebuah domain, dia belum memahami hambatan utama dari tingkat kedua alam rahasia keabadian, yaitu tubuh abadi. Sekarang, semua itu menguntungkan Fang Han. Aku tidak bisa membiarkannya terus seperti ini, jika tidak, dia mungkin akan menembus ke tubuh abadi. Jika itu terjadi, aku pasti akan kalah. Dia memiliki pedang petir kekacauan yang hebat, dan jika dia melahap roh artefaknya, itu benar-benar mungkin. Untungnya, dia belum memahami hambatan tubuh abadi. Tuan Muda Chu Nan melihat pemandangan ini dan langsung memahami niat Fang Han. Dia menggertakkan giginya. Dia tidak menyangka bahwa kali ini, dia tidak hanya gagal memurnikan Fang Han, tetapi dia juga membiarkannya memasuki alam rahasia keabadian dan maju lebih jauh. Sekarang, menghadapinya akan sangat sulit. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah Fang Han mengetahui rahasia janin primordial kekacauan tersebut. Rahasia janin primordial kekacauan di dalam benua kekacauan hanya diketahui oleh Tuan Muda Chu Nan. Tuan Muda Chu Nan telah merencanakan selama waktu yang tidak diketahui untuk mendapatkan artefak Dao tingkat tertinggi yang berada jauh di dalam inti benua kekacauan, tetapi sekarang Fang Han mengetahuinya, jika masalah ini menyebar, semuanya akan sia-sia. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia toleransi. Oleh karena itu, dia telah memutuskan bahwa bahkan dengan segala cara, dia akan membunuh Fang Han di dalam janin primordial kekacauan. Meskipun Fang Han sekarang telah berkultivasi hingga alam rahasia panjang umur, dia belum menembus ke tubuh abadi, jadi dia masih yakin bisa menghadapinya.